izinnya ya untuk kemandiriannya, saya menemukan, oh yang ini anak nih berapa berapa bulan lagi, akan haid dan ternyata memang benar. Sebulan kemudian anak ini haid dan ibunya sangat kaget karena belum persiapan dalam diri dia. Nah kebetulan juga saya waktu itu masih masih, memberikan, arahan kepada anaknya untuk dilakukan, latihan seperti menggunakan, pembalut ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu sudah dilakukan latihan atau, apa ya namanya ya, tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi saya menyiapkan sendiri dari rumah, saya hanya minta, celana dalamnya gitu ya untuk dibawa dari rumah gitu, karena kebetulan anak ini kemandiriannya masih belum bagus, jadi akhirnya semua baju ganti dan pakaian dalamnya itu, apa namanya, disediakan. Jadi saya langsung melakukan, beberapa kali latihan bagaimana dia menggunakan pembalut dan alhamdulillah berhasil. Jadi, saat ini yang saya lakukan adalah setiap anak usia 8 tahun yang kebetulan memang sudah mempunyai suatu ciri khas gitu ya, seperti misalnya kalau perempuan atau laki yang sudah ada bulu-bulu halusnya di sekitar kemaluan, itu apa, diarahkan supaya, sudah langsung diberikan materi-materi seperti ini. Jadi saya waktu itu sudah langsung mempraktekkan bagaimana memakai softtek walaupun dia belum belum haid ya, caranya nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk yang laki-laki, saya juga arahkan supaya, dia paham tentang, apa namanya, keadaan dirinya gitu. Nah itulah yang harus saya tekankan, kenapa saya mengambil, arahan seperti 8 tahun. Tapi kalau untuk anak reguler, saya mengisi beberapa sekolah gitu ya, sekolah umum, biasanya mereka memintanya kalau guru-guru memintanya di usia sekitar 11, 12 tahun atau setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Karena kebetulan di kelas 6 itu sedang mempelajari tentang bagian-bagian reproduksi. Jadi akhirnya saya sering sekali mengisi untuk anak-anak yang kelas 6. Itu untuk reguler ya, tapi untuk ABK saya melakukannya itu dengan, pada usia sekitar, 8 atau 9 tahun gitu. Share screen-nya bisa, Sin? Agak sulit ya, Sin? Sudah boleh share screen-nya? Kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu? Belum, tadi udah kelihatan tapi hilang lagi. Ini udah ada saya. Udah ya? Oke, yang share kedua ya. Ini ada beberapa, teori sebenarnya yang saya nggak menjelaskan lebih dalam karena ini sifatnya, ini yang terjadi pada anak-anak, reguler atau anak-anak normal. Slide yang pertama lagi Sin, boleh langsung. Eee, ya ini yang selalu dihadapi oleh orang tua bahwa kita harus me me apa ya, meyakini bahwa ada masanya di mana anak-anak kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini, yaitu di mana kita harus siap bahwa, ya yang kedua tadi, harus siap bahwa kalau kita melakukan seperti ini dengan tanpa apa ya, kalau saya kebetulan dengan anak saya selalu menanyakan mimpi basah karena kebetulan anak saya laki-laki semua, jadi saya selalu menanyakan sama mereka mimpi basahnya apa, enak kalau mereka itu kan mampu dijelaskan ya, karena mereka paham apa yang saya ceritakan, apa yang saya, pertanyakan. Beda hal dengan Faiz, gitu. Kalau Faiz itu untuk autistik yang kebetulan tidak mau verbal, saya menggunakan bentuk, alat visual yang nantinya sudah saya berikan. Di sini ada sekitar 100 slide ya yang saya berikan ke panitia dan ini bisa digunakan slide itu untuk murid-murid ataupun orang apa, anak kita di rumah. Tapi nanti saya akan bantu bagaimana cara penjelasan kepada anak-anak kita. Ya, yang slide yang pertama tadi, Sin, boleh? Ya, ini kalau dari definisi yang dari Gunawan ya, dari Indonesia ini menyatakan remaja adalah manusia yang berusia dari 13 sampai 19 tahun. Itu yang disebut ya remaja. Dalam bahasa Inggris disebut teenager dan bahasa lainnya adalah disebut adolescent yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, itu ada beberapa pendapat ya. Jadi ada banyak hal yang mempunyai, pendapat yang sifatnya, sama ya gitu ya, seperti ada masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adalah perubahan fisik, emosi, dan psikis. Nah ini yang menurut WHO dijelaskan yang berada di tahap transisi dari masa anak-anak berpindah menjadi, dan dewasa dengan batasan usia sekitar 12 sampai 24 tahun. Nah itu kalau menurut WHO ya. Kalau dari Depkes batas usia antara 10 sampai 19 tahun
belum nikah. Jadi ada berbagai macam pendapat yang menyatakan bahwa, pubertas atau masa remaja yang dialami oleh anak-anak kita yaitu sekitar usia 13 tahun ke atas. Tapi persiapannya bukan belum tentu kita jangan sampai tunggu sampai 13 tahun gitu ya, kita bisa sampai di bawah. Yang menjadi pengalaman saya adalah saya melakukan, pembelajaran tentang pubertas ini untuk perempuan di usia 9 tahun, sedangkan kalau untuk laki-laki sekitar 10 tahun. Kenapa? Karena gini, saya nggak tahu kalau untuk perkembangan perempuan mungkin secara, progesteron ya, entah itu dari makanan, entah itu dari mulai kegiatan yang sifatnya apa ya namanya ya, banyak sekali gadget-gadget yang film-film yang sudah beredar di dalam diri kita. Nah ini lebih banyak kita anak-anak yang sebenarnya bukan untuk ABK aja ya, ada beberapa saudara sepupu saya usia 8 tahun sudah head zaman dulu gitu ya. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi percepatan daripada anak ini mengalami, pubertas, yaitu untuk yang perempuan haid atau untuk laki-laki mimpi basah. Nah, kalau ABK kebanyakan kalau untuk laki-laki, itu yang memang saya temui kasusnya itu adalah dia lebih sering atau, dibebaskan dalam penggunaan gadget. Nah, itu yang lebih sering di situ. Nanti ada beberapa kasus yang saya akan ceritakan sampai di mana, anak autistik yang perempuan mengalami edik terhadap, pornografi gitu ya. Nah, nanti ini harus diwaspadai kepada anak-anak kita, entah itu laki-laki maupun perempuan. Oke lanjut Sinta, ini kalau ini definisi secara umum ya, saya mau menjelaskan supaya, orang tua bisa tahu gitu ya bahwa perubahan-perubahan itu, ciri-ciri khususnya itu dialami oleh anak-anak kita juga. Karena kalau perubahan biologis itu selalu sama antara anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Ya karena mereka mempunyai hormon yang sama dengan hormon anak-anak reguler lainnya. Jadi perkembangan itu kita jangan merasa bahwa, "Ah, nanti aja deh, anak kita begini." Malah justru anak berkebutuhan khusus dengan hambatan-hambatan seperti kognitif, kemudian dengan hambatan, perilaku, kemudian hambatan dengan komunikasi. Nah, bagaimana, nantinya kalau dia hanya bisanya menangis, memarah gitu segala macam untuk menyatakan ketidaknyamanan pada diri dia, gitu ya. Nah, ini yang masa-masa penting ciri umum pada masa remaja adalah perubahan sikap. Tingkah laku serta akibat-akibat jangka panjang menjadikan periode remaja lebih penting daripada periode lainnya. Nah, ini ada masalah lebih penting, sama dengan anak-anak ABK juga, anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang telah terjadi sebelumnya akan membekas pada apa yang terjadi sekarang dan akan datang. Jadi ada beberapa hal kita untuk anak berkebutuhan khusus ada hal memang kita sudah mulai menjaga sikap kita terhadap anak kita sendiri. Hatta itu pun terapis ya. Karena ada beberapa kata apalagi untuk anak autistik ya sangat sangat kuat sekali memori mereka terhadap, sesuatu kejadian yang menimpa diri dia. Karena dia bisa, maaf bukan dibilang dendam, tapi seperti mengingat karena daya ingat untuk anak autistik itu sendiri banyak sekali yang kuat. Ini yang terjadi di sekolah saya, ada seorang anak yang kebetulan, cerai, orang tuanya mungkin sebelum proses cerai ada ada semacam pertikaian di antara mereka berdua yang akhirnya si anak ini seperti, eee apa ya, trauma. Trauma yang akhirnya dia kebetulan memang lebih banyak dalam pengasuhan bapaknya dibandingkan ibunya. Jadi pada saat saya menyebutkan nama ayah ibunya, misalnya saya sebutkan ini tanpa sengaja, dia sangat teriak, dia bisa teriak, menangis, sampai keluar air mata. Kalau saya pada saat dia masuk ke sekolah saya menyebutkan nama ibunya, dia langsung teriak dan memukulkan, apa ya, ibu jari kakinya itu sampai berdarah-darah karena dia tidak mau mendengarkan kata nama ibunya. Nah itulah, padahal dia usia usia pada saat kejadian itu adalah usia sekitar, berapa tahun ya, mungkin sekitar 8 tahun, 7 tahun, sedangkan masuk sekolah kami adalah sekitar 11 sampai 12 tahun. Nah itu yang membuat dia mempunyai suatu bentuk trauma dalam diri dia yang mengingatkan hal itu. Kemudian masa bermasalah gitu ya, masa periode masalah sendiri, masa remaja termasuk masalah yang sulit diatasi bagi anak laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kayaknya mereka itu seperti ingin dihargai, merasa dirinya sudah besar, merasa dirinya sudah ini, tapi mereka itu belum, mengerti tentang tanggung jawab yang dilakukannya. Jadi terkadang anak-anak ini makanya kalau kita bilang masa galau ya, kalau kita bilang anak-anak remaja ini adalah masa galau, masa mencari identitas diri. Karena dari diri mereka, kok beda ya, dulu kalau kecil kan saya kayaknya kalau makan ya dilayani, ada tinggal makan, kemudian tidak disuruh-suruh untuk mencuci apa, ini, ngambil itu, ngebantu orang tua segala macam, kok sekarang beda. Kemudian kok teman-temannya begini ya, kemudian guru-guru juga menganggap kita itu harus harus begini ya, kok nggak ini. Nah itu yang menjadi,
kekhawatiran pada, apa ya, anak-anak kita, jadi akhirnya dia merasa bingung, apa sih yang sebenarnya pada diri dia. Belum lagi dia merasakan untuk perempuan tumbuhnya payudara yang begitu sakit gitu ya, sangat sangat, apa ya, perih gitu ya, kemudian ada rasa gatal pula gitu ya. Terus dia juga bulu-bulu yang harus dia garuk, kemudian yang selalu dia apa namanya, berkeringat, begitu juga dengan laki-laki yang tadinya keringat yang nggak bau gitu menjadi bau, kemudian dia, ada kumis, suara berubah gitu, itu yang terjadi oleh anak-anak kita. Nah jadi, banyak banyak sekali ini yang terjadi, oleh anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini juga ada masa pencarian identitas diri, ya mungkin kita tidak seperti anak-anak reguler lainnya ya, dalam bentuk yang misalnya dia, mengenal rokok, mengenal pergaulan yang sifatnya dia sudah mulai pacaran, mungkin kalau anak-anak kita agak belum, ke arah itu, tidak semuanya. Tapi jangan kita menganggap enteng karena atau rasa keinginan atau libido anak itu sama, ya. Hanya saja anak kita karena terlalu banyak, tidak ada kegiatan yang beda dengan anak-anak reguler yang mempunyai tugas kelompok bersama teman, kemudian pergi jalan sama teman. Jadi mereka itu tidak banyak di rumah gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, dari diri dia sehari-hari sehingga sehingga teralihkan. Kalau anak-anak kita kan yang misalnya yang apa, yang berkebutuhan khusus ini, habis pulang sekolah ngapain ya, tiba-tiba dia bengong, tiba-tiba dia harus kasih gadget supaya diam, gitu. Kemudian dia browsing, yang tadinya browsing hanya lagu-lagu anak-anak, atau lagu-lagu yang, remaja yang enak didengar, tiba-tiba terselip gitu ya, ada foto gitu ya, ada video yang memang tidak pantas untuk ditonton, yang akhirnya dia bisa membuka terus, bisa juga dengan ABK yang sudah, apa ya, yang sudah bisa menulis dan paham gitu film-film apa yang dia nanti tonton. Nah, ini pernah ada kejadian di sekolah saya seperti itu. Nah, masa munculnya ketakutan ketakutan misalnya kalau untuk anak perempuan biasanya, head ya, "Ini kenapa?" Mau cerita sama kalau saya dulu kejadian kalau mau cerita sama orang tua, kok bingung gitu ya, apakah, saya bisa hamil gitu, karena kebetulan waktu di SMP saya mengalami masa head itu adalah usia 13 tahun, sampai ada beberapa teman, "Bu, kalau misalnya nggak head lagi gimana? Apakah hamil?" Kita kan dulu nggak paham ya, proses kehamilan itu terjadi seperti apa gitu. Nah, ada masa-masa rasa takut, kenapa jadi berdarah, terus kemudian kalau nggak bawa bagaimana, kemudian kalau, nanti tembus ya istilahnya bahasanya gitu ya ke rok sekolah atau apa. Nah itu ada beberapa remaja seperti itu. Mungkin kalau untuk anak-anak kita bukan ke arah itu yang untuk ABK. Mungkin dia ada merasakan nyeri di perut yang seperti kram, yang seperti dingin, kemudian dia tidak bisa mengungkapkan, yang ada akhirnya dia marah-marah. Nah ini yang harus diwaspadai oleh terapis maupun guru ataupun orang tua yang harus kita pelajari. Jadi dalam memberikan materi pubertas ini ya, dalam memberikan materi pubertas ini saya harapkan, saya tekankan ini bahasanya sebelum melakukan penjelasan kepada anak, tolong kerjasama antara orang tua dengan terapis atau guru. Jadi kalau kita mau melakukannya di sekolah ya untuk terapis ataupun guru atau di klinik, tolong untuk, komunikasikan. Jadi gini, di usia 8 tahun anak kita mau dilakukan, pembelajaran tentang pubertas, yang salah satunya adalah tentang mengenai pengenalan anggota tubuh yang nantinya akan berubah. Kemudian kita menggunakan softtek kalau untuk perempuan. Nah, kita minta dari materi yang saya berikan ini adalah gambaran ya, bukan harus dari gambar itu. Jadi bisa diubah dengan gambar-gambar yang sesuai dengan pemahaman anak. Misalnya kayak di sini kan hanya ada yang, pasta giginya itu, buatan luar gitu ya, tapi seharusnya kita, berikan adalah yang buatan, dipakai oleh orang rumah. Jadi kenapa saya bilang bahwa ini sangat penting bekerja sama dengan orang tua. Kalau saya setiap mau memberikan suatu bentuk, apa ya namanya ya, pelajaran seperti ini, saya selalu menghubungi orang tua. Saya selalu tanya, "Pak, Bu, kalau kayak gini, Ibu sudah melakukan ini belum? Terus bagaimana kondisi di rumah? Apakah sudah tidurnya dipisah atau apa?" Segala macam, itu banyak sekali. Nah, ini kalau kalau, apa ya, yang tadi materi yang tadi ya, tolong dibaca saja karena setiap anak mengalami masa-masa seperti itu. Maaf ya kalau saya kayak buru-buru karena khawatir nanti, tidak apa, tidak cukup waktunya karena ada 100 slide totalnya yang harus saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk orang tua yang perlu dipersiapkan mental adalah setiap anak mengalami suatu perubahan secara fisik dan psikis pada anaknya, ya. Jadi harus paham itu.
Jangan semuanya serba takut, saya takut saya takut. Jangan seperti apa yang harus ditakutkan. Kita harus menghadapi semua ini, gitu ya. Kita harus, bisa menjalani bersama. Jadi kalau memang ada keraguan, bisa bisa dilakukan bersama dengan terapis maupun guru, gitu ya. Kalau di sekolah saya selalu menekankan kepada guru pendamping. Ya, kemudian persiapan ilmu. Hal apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan anaknya menuju pubertas. Nah, banyak hal ya. Di sini saya jelaskan yang di bawah ada beberapa yang misalnya mengikuti seminar tentang pubertas, terus apa saja misalnya curhatan dari orang tua, ada beberapa teman bersama orang tua berkebutuhan khusus, "Bu, gimana ya anak saya kalau kayak gini? Nah, dulu anak Ibu gimana?" Itu bisa saja, kita saling, ngobrol ya, kita saling curhat, kita saling, berbagi bahwa tapi walaupun kita harus, meyakini bahwa setiap anak adalah berbeda, ya. Yakin sekali bahwa itu tidak akan sama karena reaksi tiap anak masing-masing anak berbeda. Kalau saya mengalami, menjalankan, dengan Faiz itu beda dengan anak-anak yang lain. Kalau Faiz dulu sudah mulai, menyentuh kelamin itu di usia 9 tahun dan alhamdulillah pada saat itu sudah ada pembelajaran tentang pubertas di Jakarta, yang waktu itu yang pertama kali saya belajar dengan Ibu Diah Puspita mungkin udah kenal ya, yang kebetulan beliau juga mempunyai anak autistik yang sudah sekarang sudah dewasa. Nah, saya belajar dengan beliau dan memang banyak sekali materi-materi yang diberikan oleh beliau. Dan bentuknya seperti apa? Oh, ternyata memang harus dengan bantuan visual. Nah, perubahan fisik anak mempengaruhi untuk mental orang tua ya, bahwa perubahan fisik anak mempengaruhi dalam perubahan perilaku. Ini sangat signifikan yang saya terjadi, halnya seperti Faiz yang pada saat dia tumbuh bulu di kaki, dia lebih sering akhirnya membersihkan, bulu kakinya, bulu kaki yang bulu yang ada di kakinya yang sampai akhirnya dia itu mengalami lecet karena dia terlalu menekan pada pada saat dia pakai, pisah cukur. Nah, ini yang sangat berbahaya, padahal pada saat itu sudah saya ajarkan bahwa kalau untuk menyukur nunggu dulu, nunggu abi atau bapaknya atau nunggu saya, karena saya akan mengajarkan dulu, ternyata dia inisiatif. Karena kebetulan kalau pisau cukur yang ada di rumah saya di kamar mandi itu sebenarnya sudah terpajang karena sering dipakai oleh kakaknya atau bapaknya ya. Jadi dia punya inisiatif sendiri karena ada bulu-bulu. Nah, itu sempat saya kecolongan di situ. Jadi akhirnya dia lecet-lecet berdarah dan Faiz itu memang masih, agak tahan ya dengan sakit jadi kayak seperti, seeker gitu ya. Jadi dia nggak taktilnya itu ada sedikit, tidak merasakan sakitnya gitu. Tapi kalau dia pakai obat baru dia merasakan sakitnya. Nah, di situ yang harus kita waspadai untuk anak-anak kita, pada saat kita meletakkan alat-alat yang ada di kamar mandi. Nah, untuk orang tua ya tadi mengikuti seminar, kemudian membuat alat bantu, apa saja sih yang harus kita perlukan apa ya namanya, untuk memberikan gambaran kepada anak, atau, anak didik kita, karena kalau saya sih lebih lebih cenderung kepada bantuan visual. Kenapa? Karena ternyata dari saya pakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, seperti, ID, kemudian ADHD, kemudian autistik, disleksia, itu mereka lebih tertarik kepada, gambar. Nah, saya juga pernah mengisi, sekolah sekolah SMP di beberapa kebetulan saya terlibat juga di pubertas di LK3 yaitu, bentukan daripada dinas sosial di beberapa sekolah di Depok. Ternyata mereka lebih suka dengan gambar dibandingkan dengan tulisan, karena bagi mereka tulisan ngapain baca gitu loh. Pada saat kita memberikan satu arahan, mereka lebih senangnya ke gambar. Itu yang bikin mereka menarik, yang tadinya, ini untuk yang umum ya, tadinya anak remaja yang ngobrol terus pada saat saya berbicara, ternyata setelah saya tampilkan gambar mereka jadi tertarik. Jadi atensinya sudah terbangun di situ dan bisa fokus, gitu ya. Nah, sekarang persiapan guru, terapis, dan orang tua. Ini ya, dia lakukan antara 2 sampai 3 ABK dalam satu ruangan. Jika tidak memungkinkan bisa dilakukan satu, one on one atau kita langsung seperti terapi. Tapi upayakan dalam bentuk rileks ya, kita jangan merasa kayak terapi yang duduknya tegang, kita boleh duduk di bawah, di lantai, duduk tidak harus berhadapan, bisa di samping, kemudian kita juga bisa sembari, bicaranya nggak sesuai dengan apa yang ada di tulisan di situ, gitu ya. Ya? Iya, Sinta? Oke, lanjut ya saya ya. Kemudian persiapkan alat bantu visual. Nah, alat bantu visual itu sebenarnya, bisa dilihat nanti pada gambar ini. Minta tolong balik lagi ke atas, Sinta, yang tadi, yang persiapan guru, eee
siapan guru, orang tua. Jadi, dengan bantuan visual itu yang tadi saya bilang itu sangat, sangat perlu sekali buat anak-anak kita supaya mereka selain kita dengar, kasih penjelasan, tapi mereka juga bisa melihat melihat langsung gambar yang kita maksud. Jadi supaya mereka lebih lebih apa ya, lebih paham gitu ya. Materi bisa menggunakan laptop atau tablet dengan ukuran yang agak besar agar gambar terlihat jelas. Nah, ada juga upayakan untuk anak tidak terdistraksi terhadap laptop atau monitor komputer. Nah, kalau, karena ini kita berbicara dengan anak berkebutuhan khusus, ada kalanya ABK ini suka yang jadinya akhirnya dia bermain dengan tabletnya. Nah, sebelumnya kita harus menjelaskan bahwa, "Ayo hari ini kita kan mau ini, mau ngobrol nih, kalau kamu sudah besar nanti kita pakai bahasa seperti itu yang sangat sederhana." Kalau untuk anak ADHD saya biasanya memang agak panjang, tapi untuk anak autistik saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat panjang, saya hanya cuman, "Mau lihat nggak nanti kalau kamu besar, badan kamu seperti apa?" Saya cuman itu aja, kemudian saya kasih gambar. Nah, di situ jadi jelaskan, supaya anak kita fokus, upayakan semua lingkungan itu sangat-sangat mendukung ya. Untuk tablet sendiri diupayakan, kita bisa secara refleks untuk menghindari anak mencet-mencet, apa namanya, kayak keyboard-nya atau apapun gitu ya, supaya mereka harus diberikan, pemahaman bahwa kamu harus tenang, kamu tidak boleh memegang dulu kecuali nanti kalau ibu suruh, gitu, seperti itu. Jadi ada semacam, perjanjian ya, perjanjian dengan, apa namanya, perjanjian dengan, anak gitu, Kak. Insya Allah sih setiap saya melakukannya dengan anak autistik yang moderate juga, mereka paham gitu, apa yang saya jelaskan, seperti itu. Nah, kemudian upayakan anak, tidak sorry tadi udah ya, ciptakan lingkungan yang tenang agar anak bisa fokus dan tidak terganggu oleh suara yang datang. Jadi pada saat kita, di sekolah misalnya ataupun di rumah, upayakan kita jangan ada adiknya, jangan ada kakaknya dulu, supaya kita ngobrol di dalam ruangan yang tenang. Kalau bisa mungkin di kamarnya dia yang akhirnya, pandangan dia terhadap, luar itu tidak terlalu luas ya kalau dilakukan di ruang tamu misalnya seperti itu, atau di beranda. Nah, kita lebih baik di ruangan ini, sudah suara-suara juga, ya seperti layaknya kalau kita terapi lah, gitu ya. Pada saat kita terapi kita harus bebas daripada suara-suara entah itu handphone, entah itu, suara, apa namanya, ada adiknya tiba-tiba kita lagi ngomong adiknya langsung minta ini, minta itu gitu ya. Jadi supaya kita fokus dan anak ini tidak apa ya, teralihkan pada saat kita berbicara yang lebih serius lagi. Eee, Kemudian untuk anak perempuan perlu dilatih dalam penggunaan pembalut dengan memberikan contoh konkret. Jadi perlu sekali kita mempersiapkan entah itu, kalau orang tua enak ya, di rumah udah ada disiapkan. Kalau guru kita minta sehari sebelumnya kalau kita besok misalnya mau mengajarkan tentang penggunaan pembalut, kita harus siapkan dulu minta tolong orang tua untuk membawa gitu, "Bu, tolong hari ini kita mau mengajarkan ini, tolong dibawa, 1, 2, 3, 4, 5," gitu ya. Eee, Sebelumnya kita sudah tahu bahwa persiapan seperti foto segala macam sudah diselesaikan, ya. Jadi, kita harus sudah ada. Nah, kalau saya, biasanya menggunakan, nanti saya berikan ya, alatnya apa, sebenarnya sih gampang ya untuk kalau di sekolah misalnya, gimana ya kalau untuk membentuk seperti warna merah, saya biasanya menggunakan pakai pewarna pewarna makanan. Nanti saya kasih tahu pewarna makanan yang khususnya berwarna merah, gitu. Dan ada beberapa pembalut sampai contohnya, sampai di mana dia harus mencuci pembalut itu, kemudian sampai di mana dia membuangnya ke tempat sampah. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian gunakan dengan bahasa sederhana, jelas, dan tidak panjang. Dan juga tidak menggunakan ada tambahan sebenarnya ya, tidak menggunakan satu istilah gitu. Kayak misalnya gini, saya pernah menemukan, orang tua mendefinisikan tentang, penis gitu ya, tentang penis. Terserah mau pakai penis kek, mau pakai bahasa kemaluan kek, mau pakai bahasa yang sering, yang gampang mudah dipakai oleh anak, yang seperti misalnya titiknya. Maaf ya kalau saya agak vulgar di sini karena memang kebetulan kok saya perawat jadi biasanya harus jelas. Jadi kita nggak usah ada rasa tabu dalam membicarakan hal ini. Karena anak kita ini yang kita hadapi adalah anak berkebutuhan khusus. Ya yang tadi saya bilang, kemudian behavior-nya gitu ya.
Nah, itu yang harus kita jelas, gamblang untuk anak-anak kita supaya kita lebih ini. Jangan ya tadi saya bilang, jangan bilang burung, akhirnya dia kalau pada saat kita mengajarkan burung, konotasinya dia akhirnya ke penis gitu loh. Nah, itu yang pernah saya alami di sekolah saya yang lama, waktu saya mengajarkan, "Ini burung." "Tidak, ini penis," kata dia begitu. Lah, kenapa? Berarti kalau dia melihat itu bukan dia nggak bilang penis, maaf, itu dibilang dia nunjukin ke arah kemaluannya gitu. Bukan, burung ini adalah ini. Nah, akhirnya setelah saya tanya ternyata orang tua mengajarkan bahwa dia kalau menyebutkan ke anaknya, "Burungnya ditutup ya, burung ditutup ya," gitu. Nah, akhirnya kan jadi bingung bahasa itu, gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, ini untuk laki-laki, saya, menjelaskan, jadi pada saat untuk laki-laki dipersiapkan untuk para guru ya, karena kebetulan memang, kalau orang tua kan, lebih mudah ya sebenarnya untuk menceritakan kepada anak karena kondisi alat-alatnya ada di rumah segala macam dan orang tua yang mengalami sendiri. Tapi kalau untuk guru, memang semuanya ini kembalikan lagi ke orang tua. Kenapa? Karena pada saat anak-anak masturbasi biasa kan dilakukan di rumah, bukan di sekolah. Jarang sekali anak-anak melakukannya di sekolah gitu, karena sekolah itu kan banyak kegiatan, banyak orang, banyak suara gitu ya. Nah, beda ada hal kalau misalnya ada anak ini memang terbiasa di rumah melakukannya di tempat umum gitu ya. Nah, tinggal kita guru pada saat dia, hampir melakukan suatu bentuk masturbasi, kita tinggal alihkan. Ingat seperti itu. Yang perlu dilakukan oleh orang tua pada saat anak hampir masturbasi, satu jangan teriakin anak, ya. Jangan teriakin anak. Jadi supaya anak ini supaya tidak kaget dan akhirnya dia menjadi tantrum gitu ya. Nah, kita pertama mengajarkan tentang perubahan, tubuh kita ya, perubahan tubuh kita yang tadinya usia kita segini. Nah, untuk guru-guru bisa tuh minta sama orang tua foto-foto dari umur 9 tahun, 10 tahun ya, mungkin, seperti itu. Nah, karena kita lebih mudah, masa gadget gitu ya, gadget yang lebih gampang, itu bisa lewat foto aja, nih foto kamu yang usia segini. Jadi berubah ya. Kenapa? Halo? Ya Bu, nggak ada yang bicara, langsung aja. Oke. Oke, jadi, kita, kalau dengan gambar dari anak yang sesungguhnya, dia bisa ngeliat, "Oh, memang benar, saya ada perubahan dari usia saya segini sampai usia segini. Oh, berarti saya memang mengalami bentuk perubahan." Mulai dari bentuk wajah gitu ya, kemudian yang tadinya kecil banget imut, kemudian jadi membesar mukanya gitu ya. Dan begitu juga dengan tinggi, dulu saya tingginya segini, tapi sekarang kalau dihitung-hitung kamu sudah tinggi. Coba diukur deh, misalnya kita membandingkan foto satu dulu usia 9 tahun, kemudian foto yang misalnya usianya sekitar 12 tahun gitu ya, atau 8 tahun lah, 8 tahun ke 10 tahun. Itu bisa berbanding, kamu dulu kecil banget ya, tingginya nggak segitu. Nah sekarang sudah besar, berarti kamu sudah tumbuh gitu ya, sudah tumbuh, kamu sudah besar sekarang, gitu, seperti itu. Ya next, ada perubahan tinggi, kemudian ada perubahan lagi seperti nah, seperti otot ya, yang tadinya dia kecil sekali, nggak kelihatan, kemudian dia ada seperti tonjolan gitu ya, tonjolan bukan karena dia nge-gym gitu ya, tapi memang beda, ada sedikit sedikit mengeras, ada sedikit dan biasanya anak usia sekitar bangsa 9 tahun, 10 tahun, kalau dia sering main gitu ya, sering main keluar ya biasanya yang tadinya putih kecilnya gitu ya, kemudian menjadi agak gelap, nah karena dia bermain sepeda, bermain layangan gitu ya, walaupun dia berkebutuhan khusus gitu ya. Ada perubahan-perubahan jadi dari bentuk kulitnya juga. Nah, dari semua perubahan yang tadi, dari bentuk, usia ya, kelihatan wajahnya segala macam, kemudian tinggi dan ototnya berubah, ini diperlukan makanan yang bergizi. Nah, di situ kita masukkan apa saja sih makanan yang bergizi, gitu. Itu bisa kita contohkan dengan gambar-gambar konkret. Nah, ini salah satunya adalah ini kebetulan kalau ini makanan dari luar negeri ya. Nah, ini kita bisa contohkan misalnya seperti ada susu, ada susunya juga mungkin yang sesuai dengan susu kita ya, kemudian makanan-makanan yang sesuai dengan makanan kita. Nah, diperlukan juga olahraga. Di olahraga berapa hari sekali, kemudian dalam seminggu kita melakukan apa bersama mama papa segala macam. Nah, itu perlu sekali. Apalagi kita kalau sudah ada anak dilibatkan dalam, olahraga yang sudah sering ya, seperti misalnya renang, les renang, kemudian les badminton, atau les apa gitu. Ada beberapa murid saya, mengikuti les renang yang, kemudian, maraton gitu ya,
yang akhirnya anak ini jadi yang tadinya aktif ya, jadi hiperaktif, jadi tersalurkan, jadi akhirnya dia cepat lelah dan dia bisa, apa ya namanya ya, bisa fokus gitu terhadap pelajaran. Jadi memang kebetulan orang tuanya itu, senang olahraga gitu, ada ikut senam segala macam. Kemudian yang diperlukan lagi adalah tidur cukup. Nah, kadang-kadang untuk khususnya untuk anak-anak autistik ya, banyak sekali anak-anak kita yang kalau udah tidur siang, dia langsung gitu, dia seperti, apa namanya, sulit tidur. Nah, ini yang harus dijaga buat mereka supaya mereka tidurnya cukup ya, sesuai. Kita biasa tidur antara 6 sampai 8 jam ya, itu sudah 8 jam udah bagus sekali, eee, yang bisa kita, tolerirkan, supaya dia tidak ada kekurangan daripada oksigen supaya paginya tidak ngantuk. Nah, ini ada perubahan fisik ya, kalau laki-laki ada di sekitar tangan, sudah mulai tumbuh bulu-bulu yang agak panjang, kemudian di ketiak ya, di sebelah kiri ini ada kiri bawah ada ketiak, kemudian bulu-bulu kaki. Nah, ini yang terjadi kalau laki-laki lebih panjang bulu ketiaknya, lebih panjang bulu ketiak dan lebih panjang bulu bulu yang ada di kaki. Beda dengan perempuan, kalau perempuan di ketiak itu agak sedikit halus, kalau, di kaki pun agak sedikit halus ya. Kemudian membesarnya dada yang tadinya dadanya kecil, kelihatan banget tulang-tulangnya ya, kemudian dia akan jadi membesar segala macam. Nah, jadi akhirnya seperti, lebar, lebih lebar daripada yang waktu dia kecil. Nah, ada tumbuh rambut ya, kalau untuk laki-laki biasanya lebih cepat, dan karena perempuan kan nggak ada hormon testosteronnya ya. Nah, jadi laki-laki lebih ke arah, eee, kumis, jadi banyak banget ya bulu-bulunya tadi selain dari ketiak, kemudian bulu kaki, kemudian bulu kemaluan, kemudian, di tangan, kemudian di jenggot, kemudian di kumis gitu. Kadang-kadang di cambang juga kalau laki-laki suka ada ya di dekat telinga. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Itu tergantung dari keturunan ya, kalau memang memang di bulu dadanya ada, ya memang pasti akan murid saya ada yang tumbuh bulu dadanya gitu, di dadanya ada. Tapi itu dari sekian murid saya hanya satu sih yang ada di situ. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Dalam melakukan, pembelajaran seperti ini, tolong diajarkan dulu ya di rumah, minta tolong diajarkan di rumah. Jadi untuk terapis kalau memang mau mengajarkan, mencukur, itu bisa dilakukan dulu, sambil, yang tadi saya bilang, minta tolong disediakan alat-alatnya, kemudian, dikasih peringatan kepada anak bahwa dalam melakukan mencukur untuk pertama kali dilakukan dulu sama orang tua, jangan melakukan sendiri. Ini yang harus digarisbawahi ya, jangan sampai dia melakukan sendiri yang akhirnya banyak sekali, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi gitu. Nah, kita juga mengenalkan alat-alatnya. Tadi seperti saya bilang, alat-alat itu kalau bisa dalam bentuk konkret yang akan dipakai oleh anak kita. Ya, kalau ini kan ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis alat yang bisa, yang termasuk kita bisa pilih, tapi sebaiknya sudah ada alat yang memang akan dipakai, ya bentuknya seperti apa, itu harus disesuaikan dengan, orang tua, karena orang tua yang akan menyediakan. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini nanti, ya silakan Bu Sinta. Nah, cara mencukurnya ya pertama, eee, mungkin kalau ada gambar agak sulit ya, lebih baik memang dengan modeling ya, nanti entah itu modeling, entah itu dengan imitasi, kita melakukannya bareng gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan atau kita bantu dulu dengan bantuan penuh dengan orang tua. Nah, yang paling ditingkatkan ini adalah mandi. Seringkali anak-anak remaja kita itu kegerahan. Ada 2 sih ya yang terjadi, ada yang malah malas mandi, ada yang memang rajin sekali mandi sampai di sehari itu bisa mencapai 4 atau 5 kali mandi. Jadi ini kembali lagi kepada kebiasaan daripada di rumah ya. Ada murid saya kalau di sekolahan padahal pulangnya jam 2 tapi dia harus mandi jam 1. Jadi padahal setelah dari rumah setelah sampai rumah dia harus mandi lagi, belum lagi sore lagi mandi gitu. Jadi ada beberapa anak yang, terjadi seperti ini. Itu nggak masalah tergantung daripada, pola kebiasaan orang tua. Karena, mungkin bisa jadi di rumahnya kita nggak tahu kondisinya apa memang gerah atau apa saya nggak tahu. Tapi sebaiknya memang perlu penjelasan kalau sampai di mana sampai lebih daripada 3 kali ya. Nah, itu ada satu lagi yang anak yang memang mandinya 1 kali, kebetulan kalau sekolah tidak mandi tapi mandinya malam. Itu pernah ada terjadi di sekolah kami.
Nah, yang paling penting ini adalah keramas. Ada kalanya anak awal-awal kita mengajarkan keramas itu memang ada kesulitan ya, karena merasa perih pada mata. Kebetulan ada beberapa alat ya yang bisa dijual yang pelindung mata ya, pelindung mata untuk pada saat anak keramas tuh, untuk anak-anak kecil kan selalu ada ya. Nah, itu bisa di apa, diberikan kepada anak kita. Tapi biasanya kalau anak yang sudah besar mereka akan sudah tahan ya, sudah tahan dengan, sampo yang ada yang turun dari kepalanya. Jadi memang pengarahan anak biasanya tuh untuk, membersihkan kepala, karena kepala itu kalau tidak ada kaca di kamar mandi, itu anak kadang-kadang, merasa sudah bersih padahal di dalamnya apa, pada saat kita lihat itu masih ada busa. Nah, itu yang harus kita ajarkan sampai, eee kita bilang, "Tidak ada busa di badan kamu." Jadi kan kebetulan kalau kita pakai shower ataupun, kita pakai gayung, itu kan kelihatan sekali kalau bersih gitu ya. Kalau tidak jadi, kita harus ada patokan bahwa rambut kamu bersih kalau sudah tidak ada busa gitu, tidak ada busa dari rambut kamu. Saya hanya mengajarkan untuk anak-anak saya yang apa, yang, tidak verbal ya, dengan contoh seperti itu. Nah, ini ada bentuk urutan kamar mandi, ini nggak mutlak seperti ini karena kita, mempunyai, adab yang berbeda gitu ya, bentuk yang berbeda, jadi kita nggak harus seperti ini. Urutan bisa kita buat sendiri ya, dengan bentuk yang dari komik maupun dari peks gitu, itu bisa kita buat sendiri atau kita, apa namanya, ada beberapa contoh, saya kebetulan ambil dari beberapa, foto gitu ya, dari beberapa foto yang saya ambil dari Google itu bisa. Ya, bagaimana urutan daripada mandi. Nah, ini mengajarkan anak juga untuk kemandirian gitu ya, untuk apa ya namanya, untuk lebih, meningkatkan kemandirian, walaupun kita sebenarnya sudah menyatakan anak ini sudah bisa. Oke, kemudian itu kita ajarkan. Nah, ini jangan lupa kalau pada saat kita melakukan, apa, kegiatan mandi ya, mengajarkan anak mandi, harus dengan ada sekuennya ya, habis mandi nanti sebelum pakai baju, mungkin pakai celana dulu, nah keluar dari kamar mandi, kemudian kita, sebelum pakai baju kita pakai deodoran. Karena ini sering pada usia ada beberapa anak yang akhirnya ada satu anak perempuan di sekolah saya, jadi kerjaannya itu dia selalu kalau sekolahan bawa parfum dua 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 jenis gitu. Karena apa, ada satu teman yang memang nggak mandi gitu loh, nggak mandi dan memang apa ya namanya, ketiaknya bau sekali. Jadi akhirnya dia suka menyemprotkan AC supaya udara yang tersebar di dalam ruangan itu hilang gitu ya, hilang itu dalam artian baunya gitu, bau dari anak ini. Jadi ini yang akhirnya saya sering banget menyuruh anak ini mandi, kemudian saya menyiapkan sendiri, deodoran dari sekolah. Jadi kadang-kadang memang, kita yang akhirnya apa namanya, berinisiatif sendiri gitu. Nah, ini kita tekankan tetap pembelajaran diberikan. Seperti kayak tadi ya, jangan lupa untuk pakai deodoran. Nah, mengganti baju ya, jangan sampai nanti baju yang sudah basah kena apa, kena, apa ya, waktu habis kita pipis misalnya kita bersihkan dengan air, tiba-tiba airnya tumpah banyak, itu jangan dipakai lagi karena nanti bisa menjadikan jamur ya ke kulit kita dan bau. Karena kalau baju yang basah itu kan, kalau kalau di tempat yang tidak kena matahari atau udara yang bebas itu akan menimbulkan bau sehingga nanti tubuh kita akan ikut bau juga. Ya, jadi lebih ke arah itu. Kalau untuk jerawat ada beberapa memang yang terjadi sih sebenarnya kebanyakan adalah anak-anak reguler. Ini yang sangat riskan banget ya, yang anak-anak ini mementingkan penampilan. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus sih jarang, kecuali jika memang jerawatnya itu yang seperti jerawat batu istilahnya ya, yang memang menyebabkan dia sakit seperti bisul. Nah, ini memang baru yang mengganggu, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau saya jarang sekali menemukan kasus yang ada jerawat tapi dia jadi malu, jadi ini, kecuali memang ada ya, pernah ada memang, yang ID tapi tidak terlalu apa, tidak terlalu apa ya, parah ya untuk tingkat, intelektualnya. Jadi, dia, mengikuti temannya kali ya mungkin ya, padahal sebenarnya sih dia tidak seperti itu. Nah, dia kadang-kadang malu karena dia paham banget dengan lingkungan. Iya itu ada jerawat bikin kamu jadi kelihatan hidungnya besar, jadi kamu tuh bibirnya besar seperti itu. Jadi dia tuh malunya karena diledeknya, padahal dalam diri sendiri belum tentu dalam diri dia untuk merasa malu seperti itu. Apalagi untuk anak-anak autistik, mau jerawatnya banyak kayak apa mereka nggak peduli biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang, yang mengganggu adalah rasa nyeri yang ada di muka dia dan biasanya, setelah sembuh itu ada rasa gatal gitu. Ini yang
yang mengganggu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, ada lagi, next. Nah, cara perawatannya ya, jangan dipencet ya, tolong, diberitahu ke guru, ini tidak boleh dipencet, tidak boleh diapa-apakan, nanti bisa jadi, apa namanya, bisa jadi infeksi, tapi pakailah obat, obatnya nanti minta sama mama, gitu ya. Jadi seperti itu, jadi kita harus lebih lebih ke arah seperti itu nantinya. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk gosok gigi ya. Nah, karena setiap kita seringkali banyak ya, pada saat ada pembelajaran anak kita tuh pernah tantrum, yang pernah saya ngadepin tantrum itu hanya berapa senti mukanya dia tuh sampai ke muka saya gitu, karena dia sangat marah sama saya. Nah itu kerasa sekali nafasnya gitu ya. Waduh kayaknya, kebetulan ini anaknya mungkin jarang ini, dan kebanyakan ada beberapa anak autistik saya selalu lihat itu banyak sekali yang mempunyai karang gigi. Nah, orang tua memang harus perlu ditingkatkan ya, karena karena gini ya, ada anak yang sangat sensitif di bagian mulut, area mulutnya, gupatoriknya. Jadi, makanya waktu Faiz, mengikuti brushing dulu ya, sikat gigi gitu ya, dengan ada beberapa tahapan gitu ya, dulu di dapat terapinya lama, jadi akhirnya dia bisa menggosok gigi dengan nyaman. Tadinya sama sekali nggak bisa. Itu mulutnya sampai saya ganjel pakai jari saya yang sampai jari saya berdarah dan sambil menyikat gigi. Karena kebanyakan anak-anak kita itu menyikat giginya hanya di depan gitu, di belakang nggak mau. Nah, ini yang harus diperhatikan orang tua, ada masalah nggak dia dengan masalah, area mulutnya. Nah, ini bisa pada saat anak masih terapi, dilanjutkan dengan terapi. Biasanya sih masuk ke area terapi sensorik ya, kalau nggak salah waktu itu Faiz, mengikuti itu dan alhamdulillah jadi bisa dia mensikat gigi. Nah, kita tanya, "Berapa kali kamu sikat gigi? Ayo sebutin." Kalau kalau kita memang dia belum bisa menjawab, ya mungkin kita bilang nih, habis mandi kita langsung sikat gigi atau habis makan kita sikat gigi, sebelum tidur kita sikat gigi, seperti itu. Nah, alat-alatnya yang, seperti ini ya, dijabarkan, mungkin hanya bentuk sikat gigi saja ataupun, apa namanya, pasta gigi. Itu yang tadi saya bilang, lebih afdol lagi dalam bentuk, apa namanya, dalam bentuk nyata ya. Jadi kita tampilkan ke anak-anak gitu. Nah, kalau di rumah lebih enak lagi, jadi sebelum itu udah harus ada persiapan. Kemudian cara menyikat giginya, ada yang bagian depan dulu lebih dahulu, bagian bawah, kemudian bagian dalam, kemudian bagian, samping, kanan kiri, atas bawah, kemudian lidah juga, lidah kadang-kadang memang perlu kita sikat kenapa? Supaya makanan yang menempel pada lidah itu tidak menimbulkan bau. Nah, kemudian juga supaya kita, makan makan yang lain itu terasa akan baru lagi gitu, bukan bukan, bukan dari rasa yang kemarin. Kemudian menyisir rambut ya. Nah, kita sediakan aja sisirnya. Cara nyisir rambut yang baik gimana gitu. Nah, kita ajarkan juga, cara menyisir rambutnya supaya kelihatan rapi. Jangan lupa pakai apa namanya, kaca. Yang dirasakan, nah kamu kadang-kadang nanti kalau misalnya sudah ada mimpi basah segala macam, kamu nanti ada perasaan sedih, ada perasaan marah tiba-tiba tanpa sebab. Nah itu biasanya, itu nggak apa-apa, asal kamu mau cerita sama mama. Nah itu aja, kita bisa gambarkan seperti itu. Oke lanjut. Nah, siapa saja yang bisa dibicara? Yang pertama adalah orang tua. Ya, bisa mama, bisa papa, terus kalau enggak, kalau kita lagi berobat kita bisa ngomong ke dokter atau ke guru dan atau terapis. Jadi kalau ada apa-apa misalnya, eee eee, "Bu Bu, saya, diledek," gitu. "Diledeknya apa?" "Diledek ini," padahal sebenarnya bukan diledek, dia cuma ditanya, "Kamu kenapa? Kok tidak pakai sepatu yang warna hitam?" Padahal sebenarnya dia nggak ada masalah ya gitu ya, maksudnya itu pertanyaan yang biasa, tapi kok dia cepat tersinggung. Nah itu, jadi kita sarankan ke anak untuk berbicara untuk yang kalau kita hadapi adalah, guru ya yang, menghadapi seperti itu. Karena saya juga pernah ada satu kejadian yang di mana pada saat anak ya, sedang rasakan jatuh cinta, kebetulan anak ini adalah ADHD, dia jatuh cinta dengan kakak kelasnya. Jadi waktu itu di kelas 4, kakak kelasnya kelas 1 SMP. Dia jatuh cinta itu pas anak perempuan itu lewat di depan dia, dia langsung mencari perhatian itu dengan mukulin anak yang kecil gitu.
supaya si perempuan ini melihat ke arah dia. Akhirnya kan anak ini nangis, ya perempuan itu kan nggak apa, nggak melihat sebagai satu yang hero gitu di situ. Nah itu yang kadang-kadang anak kita, walaupun dia ADHD, dia salah persepsi seperti itu. Nah ini yang harus dijabarkan. Nah akhirnya saya menggambarkan, kamu tuh karena ADHD ya lebih mudah untuk diajarkan bercerita gitu ya. Jadi saya ceritakan kalau untuk menarik perhatian perempuan bukan begitu caranya, caranya begini begini gini. Nah barulah dia paham. Nah, pada saat terus kalau kita mempunyai suatu masalah yang sifatnya, "Bu, saya head-nya itu kok, tidak ada pembalut, saya jadi keluar banyak," atau, "Saya kok seperti payudara saya seperti bengkak merah-merah." Nah, itu jangan bicarakan kepada teman, apalagi teman-teman sekelas, karena ada kalanya ada beberapa teman yang, pernah ada kejadian yang seorang anak Asperger yang bercerita kepada temannya kalau dia suka kepada si A. Tiba-tiba pada saat si A lewat, temennya itu cerita, disukai itu sama si ini." Nah, akhirnya si anak ini jadi depresi. Akhirnya dia tidak mau sekolah, dia marah-marah, di rumah dia membanting barang-barang yang ada di rumah. Dan ternyata anak ini memang, kita harus bilang, "Oh ternyata kalau memang mau ada rasa suka, buat aja dia, diary atau cerita sama mama." Jadi ajarkan mereka itu untuk menulis surat, perasaan cintanya kepada, lawan jenisnya pada saat misalnya di sekolah. Jadi tidak perlu harus diceritakan kepada teman gitu ya. Perlu disampaikan kepada laki-laki itu kalau memang sekiranya tidak, kondisif ya, bisa juga sebenarnya tidak ada masalah, tapi memang kita harus, apa ya, sebagai guru harus ngelihat kewaspadaan ya, kalau anak ini ditolak segala macam ya. Jadi kita harus meningkatkan untuk masalah anak yang lagi, seneng terhadap lawan jenis. Nah ini kemudian kepada yang nggak boleh itu kepada teman misalnya ya, kemudian kepada apa namanya, orang asing gitu ya, siapa yang kita sebutnya, yang sebut orang asing itu siapa aja, nah nanti kita jelaskan. Jadi, kenapa kita ngomong nggak sama teman, sebenarnya ada beberapa juga orang kok kenapa kok kita banyak kok dengan teman kita akhirnya kita bisa selesai permasalahannya. Itu yang memang terjadi, tapi ada beberapa juga yang kita tidak tahu ya, apakah memang baik teman itu untuk, dijadikan curhatan. Nah ini kita harus pilih ya, apakah memang benar teman itu bisa. Nah ini ada gambar kenapa? Halo? Oke, Ada saya lanjut ya. Di sini ada gambar yang agak sedikit jelas banget ya, mohon maaf kalau agak sedikit vulgar nantinya terlihat seperti itu, karena kita membahas tentang perubahan anggota tubuh laki-laki, makanya saya sarankan untuk guru untuk menyimpan file ini kalau memang dibutuhkan, begitu juga dengan ibu gitu ya, untuk orang tua tolong disimpan dengan baik-baik. Karena di sini ada bentuk dengan jelas, alat kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi mohon maaf banget Bapak dan Ibu yang melihat ya, jadi sama-sama melihat. Karena kalau sebenarnya kalau kita sebagai guru sebagai guru atau terapis, mungkin guru ya, saya selalu mengajarkan memang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya untuk anak-anak reguler, saya jadikan satu semua anak perempuan, kemudian jadikan satu untuk materi anak laki-laki. Jadi tidak ada saling melihat gitu ya, untuk gambar-gambar seperti ya. Jadi makanya ini agak agak hati-hati, untuk gambar yang selanjutnya. Oke, Sinta silakan. Nah, di sini sudah digambarkan ya, ada beberapa, perubahan-perubahan secara umum yang sebenarnya sudah dijelaskan di atas tadi ya, di ketiak, di dada, kemudian di kemaluan, kemudian di bulu kaki, bulu paha, kemudian, tadi ya di daerah sekitar, apa namanya, kumis ya atau cambang ataupun janggut gitu ya yang akan dialami oleh laki-laki walaupun semuanya itu berbeda, ada yang tumbuh dan tidak di daerah muka ya. Nah, ini yang sudah pasti memang yang sudah pasti terjadi laki-laki adalah di daerah ketiak, kemudian kaki, kemudian alat kelamin. Nah, ini perubahan seperti ini. Kita perlu gambar nggak apa-apa, bentuk gambar animasi juga, kalau memang kita nggak bisa juga gambar foto, tapi nanti ada gambar foto yang jelas, tapi bukan, bentuk perubahan seperti ini. Nah, ini yang menjelaskan, ada perubahan yang tadinya itu penisnya itu kecil, kemudian skrotumnya juga tidak membesar, kemudian nanti juga akan ada sampai di mana dia tumbuh bulu dan, apa namanya, kantong zakarnya itu semakin besar. Nah, jadi
kita juga menjelaskan juga pada anak, kalau pagi-pagi kamu kalau agak agak sedikit, menaik, itu nggak apa-apa, itu wajar. Jadi nggak usah dimainkan, jangan dipegang-pegang sampai akhirnya keluar cairan. Nah, itu beda lagi nanti kita penjelasannya ya, itu kita penjelasannya dalam bentuk masturbasi. Nah, jadi, jangan sampai anak laki-laki kita, murid kita itu jangan kaget kalau memang, "Kok berdiri ya?" Gitu, istilahnya seperti itu. Nah, tadi ya sudah dijelaskan. Oke, tadi sebelum mimpi basah kayaknya ada gambar lagi. Udah ereksi, ya udah, kembali lagi ke mimpi basah. Nah, ini mimpi basah. Ya, kalau mimpi basah, mungkin gambarnya nggak sama ya, gambarnya nggak sama. Nah, bagaimana dengan mimpi basah untuk anak yang tidak mau verbal seperti Faiz? Jadi gini, kalau pada saat, saya nggak tahu ya Faiz itu mengalami mimpi basah atau tidak, karena Faiz itu kadang-kadang melakukan masturbasi, tapi alhamdulillah sepanjang, pengetahuan saya dia melakukannya tidak di umum, tapi di kamarnya sendiri. Nah, dibuktikannya apa, apa, pada saat kita bangunkan misalnya gitu ya, atau kita ke tempat tidur ternyata ada yang basah-basah. Basahnya apa ya, kalau ngompol kan pasti airnya banyak, sedangkan beda dengan untuk, mengeluarkan sperma. Kalau sperma itu tidak banyak, airnya tidak banyak dan kalau kita cek lagi di area bagian penisnya itu, celananya itu basah tapi ada semacam, putih-putih, itu segmennya itu spermanya. Nah, itu tersaring. Jadi kalau untuk mengajak anak, supaya anak kita tidak melakukan terlalu sering masturbasi, saya selalu melakukan, mengajarkan, anak saya maupun, murid saya untuk mencuci. Jadi kalau dia kena, ya dia harus mencuci minimal adalah celananya. Nah, kalau Faiz itu karena melakukan di rumah, kalau kena sprei saya suruh dia cuci spreinya, walaupun ya nggak secara bersih banget ya, nanti kita pakai, mesin lagi. Nah, itu paling tidak dia ada resiko yang harus ditanggung oleh dia pada saat dia melakukan suatu bentuk masturbasi, gitu. Nah, untuk anak-anak yang tadi saya bilang ya, kalau anak yang bisa verbal, yang boleh dan tidak boleh yang dibicarakan itu sama dengan yang tadi perempuan ya, eee, dengan tadi yang awal ya tidak boleh terhadap yang boleh itu sama orang tua, guru, maupun dokter, tapi tidak boleh ada teman teman se apa namanya, teman sekelas atau seusia, orang lain gitu ya. Lebih baik kita bicarakan kepada orang tua itu lebih bagus. Oke, lagi untuk masalah seperti yang tadi ya, masalah penis itu. Nah, ini kita kita jelaskan, perlu penjelasan tentang tempat umum dan tempat pribadi. Apa sih fungsi-fungsinya? Jadi kalau di tempat umum tuh kita bolehnya ini, bolehnya ini, bolehnya ini. Jadi tidak boleh di tempat umum itu kita memegang, kemaluan. Nah, ini terjadi pada murid saya. Pada saat dia berjalan dengan bapaknya gitu ya, dengan ibunya deh gitu ya. Kebetulan dia berjalan berjalan itu sebelahnya bapaknya gitu, dan tiba-tiba dia memasukkan tangannya itu ke area area depan gitu ya, area depan celana. Kemudian setelah masuk, kemudian diciumlah gitu, sembari jalan tuh gitu ya, sampai akhirnya bapaknya teriak, "Mama mama nih anakmu nih," katanya gitu. Nah ini sampai seperti itu. Sampai akhirnya anak ini, pernah juga mengalami yang melakukan, semacam, apa ya, apa ya namanya ya, memegang payudara gitu di tempat umum gitu. Itu, eee sampai dia matanya mendelik-delik gitu ya. Nah, itu suka ada seperti itu. Sama dengan, murid saya juga yang laki-laki pada saat, kakaknya cerita pada saat nganter gitu, "Bu, anak saya adik saya masa kalau ada tamu suka mainin penisnya sampai sengaja, kan malu jadinya, gimana caranya ya, Bu?" Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi, eee, dia tidak bisa membedakan antara tempat umum maupun tempat khusus. Jadi kita bisa ceritakan gitu. Bahwa tempat umum untuk ini, tempat khusus untuk itu, gitu ya. Oh ya, kita perlu sepakati dalam hal ini maupun dari laki-laki maupun perempuan, eee, apa sih, yang harus dilakukan pada anak misalnya sudah menandakan, akan melakukan suatu bentuk masturbasi. Kenapa ya, kita harus melarang atau gimana? Kalau saya jujur ya, saya ini tergantung daripada, peraturan di dalam rumah. Kalau pada saat saya melihat Faiz gitu atau murid saya yang akan melakukan suatu bentuk masturbasi, saya akan melakukan suatu pengalihan tanpa ada kata-kata yang mengagetkan,
gitu. Jadi kan, yang memang ini yang sering sekali dikeluhkan orang tua. Saya kadang-kadang udah kaget duluan Bu Eni, seharusnya jangan kaget Bu, itu bisa diatur kok perasaan kita. Jadi, "Abang ngapain nih?" Gitu gitu, akhirnya seperti itu. Saya bilang gini, kita memang di sinilah persiapan orang tua secara mental. Jadi pada saat anak melakukan suatu rencana, Pak, ya baru rencana ya, baru keinginan masturbasi, seharusnya kita sudah melakukan pengalihan dengan kegiatan yang dia sukai, gitu. Sambil kita jangan jangan gini, "Abang, udah deh yuk kita main aja ke sini," terus anak ditinggal lagi, ya nggak bisa. Anak itu sampai di mana dia, tidak melakukan kalau perlu dia diangkat dari tidurnya gitu ya, diberdirikan, kita ajak keluar atau apa, sembari kita bercanda atau apa, jadi dia supaya hilang. Nah, kalau sampai di mana dia sudah, terlihat sudah setengah rasa nyaman melakukan masturbasi, kalau saya, sepanjang dia masih di kamar, sepanjang dia melakukan di kamar mandi atau apa, saya sih memang saya diamkan gitu. Karena memang ada masa di mana dibutuhkan pengeluaran untuk, khususnya untuk laki-laki ya, karena, setahu saya dalam dunia kesehatan itu, produksi sperma itu untuk laki-laki adalah itu itu ya memang yang harus keluar, makanya kenapa laki-laki ada mimpi basah tanpa sadar harus keluar. Beda dengan perempuan, perempuan biasanya akan mengalami libido tinggi itu pada saat dia puncaknya sebelum dia akan haid, biasanya seperti itu. Nah ini yang terjadi, pada anak perempuan. Nah ini pernah terjadi, ada anak sampai ngamuk ya, karena pada saat dia melakukan masturbasi, bapaknya kaget, kemudian dihentikan, diomelin anaknya, akhirnya anaknya malah justru membanting semua barang yang ada di kamar, seperti itu. Nah ini kita harus sepakat ya dalam keluarga, hukum-hukum apa ya yang boleh sama anak. Kalau saya tadi kesepakatannya seperti itu. Kalau sepanjang dia baru akan melakukan, kita bisa alihkan, tapi kalau sudah terlihat dia udah enjoy dan sudah, seperti kita panggil tidak nengok karena dia saking, dia terlalu fokus ya dengan udah dan kelihatan keringetan, dia udah kelihatan napasnya memburu, ya sudah kita kita tutup aja. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau untuk menurut, guru-guru di sini atau terapis ataupun orang tua itu silakan dengan, apa namanya, peraturan-peraturan di rumah. Nah, ini yang boleh kita tahu, kita ajarkan kepada anak, hal-hal yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, apa saja. Nanti di bagian bawah, di bagian perempuan, jelas banget ya, ada beberapa yang tidak boleh disentuh. Jangan sampai anak kita yang, kebanyakan autistik ya, yang agak sulit untuk bercerita gitu ya, walaupun dia sudah bisa komunikasi, jangan sampai, mengalami hal-hal yang seperti ini. Karena ada beberapa di sekolah, anak autistik lebih sering disodomi dengan teman anak berkebutuhan khusus lainnya. Tapi biasanya mereka itu ada yang ID atau anak normal gitu ya. Nah ini banyak kasus seperti itu yang saya temui, dari kasus yang dari sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus. Maksudnya sekolah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah umum gitu. Nah ini, sekarang kita ajarkan tentang pubertas perempuan. Oke kayaknya sepertinya sama ya, kita langsung next aja Sin. Nanti agak cepat kalau untuk perempuan karena yang diajarkan memang sama sekali sama dengan yang laki-laki, hanya kita mengajarkan mengenai, apa namanya, bentuknya yang berbeda ya. Oke lanjut lagi di sini masalah masalah bentuk wajah ataupun badan gitu ya yang berbeda. Oke lanjut lagi, makanan juga sama seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak yang laki. Oke lanjut, pentingnya makan gizi ya, makanan yang bergizi. Nanti kita jelaskan, kemudian olahraga juga sama. Oke, lanjutkan lagi. Oke, tumbuh. Nah, kalau perempuan memang enggak semua perempuan itu tumbuh bulu di kaki, tapi sebenarnya ada, walaupun tumbuh yang terlihat itu sangat tipis gitu ya. Kalau di ketiak biasanya ada. Nah, ini cara menyukurnya juga perlu diperhatikan dan perlu juga diajarkan. Jadi saya menekankan kalau, upayakan untuk kerjasama dengan Bapak ya, dengan Bapak kalau untuk anak laki-laki. Karena gini, kalau saya pada saat Pak sudah mengalami apa ya, pubertas dan sudah tumbuh tumbuh apa namanya, pubis di sekitar kemaluan, saya biasanya memang sarankan kalau suami saya gitu, sarankan ke suami ya karena udah urusannya udah ke laki-laki gitu. Nah, lain hal kalau memang tidak ada bapak ya gitu ya. Nah, kalau perempuan memang lebih kepada ibu, ajarkan bagaimana kita penggunaan alat, contohnya. Tapi satu hal yang harus, saya tekankan kalau bagi saya tidak pernah mengajarkan orang tua untuk mandi bersama.
hatta dia dengan anak perempuan, gitu ya. Kalau saya, kenapa? Saya pernah punya pengalaman yang, ya sebenarnya dibilang lucu juga enggak juga ya, tapi miris gitu ya. Saya punya murid, kebetulan, dia intellectual disabilities ya, ya dengan IQ berapa ya, saya juga lupa waktu itu, tapi dia bisa mengikuti pelajaran dengan membaca gitu ya. Nah, kebetulan dia pernah mandi dengan ibunya dan dia cerita bentuk ibunya, sampai bentuk-bentuk segala macam. Jadi anak ini memang nggak bisa tidak bisa apa ya, belum bisa membedakan antara, karena dia ngerasa Bu Eni kan guru, jadi saya boleh bercerita seperti itu. Nah, makanya saya langsung, bilang ke orang tua, "Tolong kalau mandi jangan sama dengan anak ya, kalau mengajarkan anak mandi ataupun melakukan apapun, ya kita ngajarkan saja gitu. Jangan apa ya namanya, jangan kita jadikan model yang sampai benar-benar kita telanjang bulat gitu lah sebagai ibu, harus seperti itu contoh yang, validnya gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati seperti itu ya. Nah, sama dengan peralatannya, kita ajarkan bagaimana cara, menggunakan peralatan yang sudah disediakan di rumah. Oke, lanjut. Jadi sama ya dengan apa, pengajaran laki-laki. Nah, ini juga sabun, ya sabun juga disesuaikan, apakah memang, khusus ada sabun khusus untuk yang membersihkan ya, seperti apa namanya, untuk yang laki-laki untuk, mencukur ya, ada busa tuh namanya apa sih, jadi lupa sih karena saya bukan laki-laki jadi nggak hafal gitu. Nah, itu biasanya di rumah saya suka ada yang, apa ya namanya, suka shopping kayak gitu, jadi anak-anak saya suka pakai ya, jadi, untuk supaya memudahkan pada saat pencukuran. Kemudian mandi ya yang harus ditekankan kalau perempuan harus di area-area genitalia. Kenapa bagian pubis untuk laki-laki dan perempuan harus dibersihkan dengan sabun, bukan bagian kelaminnya. Karena kalau kelamin ini kan kita harus disesuaikan dengan pH ya, pH keasaman dari sabun dan pH keasaman daripada, kelamin. Karena kalau di kelamin itu malah justru, mikroba yang, baik itu malah justru mati nantinya kalau kena oleh, sabun-sabun gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pubis memang perlu dibersihkan karena pubis ini adalah menyaring keringat yang ada di dari tubuh bagian atas dan itu biasanya kebanyakan, mengandung kuman-kuman gitu. Nah, makanya pubis itu yang harus dibersihkan, dirapikan, jangan sampai dia panjang gitu ya, tidak beraturan yang, akhirnya seperti kayak apa ya, kayak gondrong gitu lah istilahnya gitu ya, maaf. Jadi itu yang harus dibersihkan. Makanya saya selalu kalau pada saat, anak-anak mandi gitu ya, saya selalu apa, melihat, mengobservasi, anak-anak kita nih, di rumah dirapihkan nggak gitu untuk pubisnya, entah itu laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi harus apa namanya, diperhatikan seperti itu. Karena kasihan juga kalau misalnya dia pubisnya terlalu tebal ataupun pubisnya itu tidak beraturan, maksudnya bukan beraturan, dia dia seperti kayak mekar gitu ya, itu sangat, menyimpan bakteri itu lebih lebih cepat, kasihan nanti, dia bisa gatel, bisa kegaruk, karena digaruknya itu dia lecet segala macam, ya itu bisa menimbulkan luka luka infeksi lainnya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang keramas ya buat perempuan juga, kalau untuk yang perempuan sekolah misalnya jangan langsung pakai jilbab habis keramas, tapi, upayakan diangin-angin dulu segala macam. Nah, itu biar bisa lebih, kepada, anak ini, jangan langsung memakai diikat rambutnya gitu, karena nanti akan tumbuh seperti kutu, itu bisa jadi ya, karena ada beberapa pengalaman, sampai di mana kita harus membasmi di sekolah itu, membasmi kutu gitu ya, jadi kita kena kebagian. Oke, keramas sudah, langsung lanjut, pelembut ya, biasanya kalau perempuan pakai conditioner, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, karena nggak semua rambut harus pakai pelembut ya, conditioner. Nah, ya jangan lupa nih, deodoran juga ya, ini saya selalu menekankan. Nah, pakai, aduh tulisannya memakai. Jadi pakaian bersih itu harus tetap ganti ya setiap mandi ataupun yang basah dalam kondisi basah celana dalam jangan lupa. Upayakan untuk orang tua celana dalam untuk anak kita jangan bentuknya seperti apa ya, yang apa, kayak seperti kedap air gitu loh ya. Kalau bisa sih yang bentuknya katun ya, yang nanti kalau basah cepat bisa kita ganti. Karena kelembaban daripada vagina dari anak-anak kita juga, kasihan nantinya dia akan belum lagi kalau anak ini haid ya, kalau haid itu kan ada darah yang memang basah, yang nantinya itu, suka kadang-kadang menjadi hitam di sekitar selangka selangka anak kita gitu. Nah itu yang harus dijaga
gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kita bisa pakai sebagai apa ya, eee, s kayak semacam apa ya namanya ya, pelembut kulit gitu ya, untuk supaya anak kita tidak menjadi hitam, bagian selangkangnya. Di sini ada bentuk urutan mandi, yang tadi seperti saya bilang yang laki-laki tidak harus bentuknya seperti ini, bisa kita, bikin lagi sendiri, itu disesuaikan saja, gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini jerawat ya, sama dengan yang laki-laki, kebanyakan kalau ABK kayaknya nggak terlalu ini, kecuali memang ABK-nya yang memang ID ya, yang masih yang sudah aware gitu ya, yang sudah paham dengan lingkungan, dia sudah yang bisa dengan teman. Ini memang mempermasalahkan, tapi biasanya kalau untuk anak-anak yang, seperti autistik itu jarang ya, jarang mempermasalahkan ini. Tapi memang yang tadi saya bilang, biasanya mereka mempermasalahkan masalah rasa sakitnya itu, gitu yang kadang-kadang kita melihat ada jerawat yang begitu besar. Oke lanjut, udah 1 jam lebih ya, khawatir nanti pertanyaan kurang maksimal. Oke, cerah jerawat, mungkin ke bagian ini cara-caranya ya, pakai sabun, terserah mau pakai bentuknya sabun apa, mungkin orang tua lebih paham, pemakaian alatnya gitu ya, atau, sarana yang akan disediakan. Nah, yang tidak boleh dan tidak boleh sikat gigi, jangan lupa supaya lebih fresh sesudah makan, bangun tidur, atau sebelum tidur. Oke, lanjut lagi peralatannya, terus cara cara menggunakannya, cara menyikat giginya. Jadi ini bisa dipakai ya buat kulit kita untuk yang, disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Dan gambarnya juga disesuaikan dengan, sarana yang ada di rumah. Nah, ini bentuk-bentuk sisir. Jadi kalau kita mau pakai sisirnya seperti anak. Kalau misal anaknya enggak kan kalau anak autistik itu kan terpola ya, dia tahu kalau ini sisir, bentuknya harus seperti ini gitu. Kalau yang bentuk yang seperti ada rollnya itu belum tentu dikatakan sisir gitu. Nah, itu memang kita harus ada kerjasama dengan orang tua kalau terapis mau melakukan, pembelajaran ini. Oke lanjut, kemudian lanjut ke setelah itu, nah ini ada yang dirasakan ya. Biasanya kalau perempuan ini kalau kebanyakan dia pada saat haid itu, eee, kalau di sekolah saya suka membantu dia dengan dikompres air hangat. Jadi gini, ada botol ya, botol sirup ya yang kaca, saya isi air panas, kemudian saya balut dengan kain gitu ya, supaya nggak terlalu panas, kemudian saya letakkan di atas perutnya anak ini. Jadi, ada rasa, bawah perut ya biasanya, bawah perut. Karena rahim kita itu kan kalau perempuan itu ada sekitar antara di bawah pusar, kemudian di atas simfisis pubis. Simfisis pubis itu adalah, area pubis kita, area bulu-bulu kemaluan perempuan. Nah itu, ditaruhnya di situ, jadi supaya kita lebih nyaman ya, supaya, tidak mengalami kram. Nah, sama juga dengan anak yang laki-laki, boleh diajak bicara dengan siapa aja gitu ya, yang tadi saya sebutkan lagi. Oke, satu lagi yang nggak boleh itu siapa aja. Nah, ini ada opa ya di sini, ada opa. Nah, ini yang kita kita gambarkan mengenai, area-area pribadi ya. Nah, ini bentuknya kayak gini ya, saya pernah punya murid yang perempuan, kebetulan dia ID, dia malu langsung tutup mukanya. "Oh itu tidak boleh." "Oh kita belajar, nggak apa-apa, ini boleh kok." Gitu. Jadi saya harus jelaskan ke anak ini bahwa kita belajar itu emang harus ada gambarnya gitu. Nanti kamu bentuknya seperti ini. Nah kayak masalah payudara kok tadinya dia hanya kecil bisa 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 telanjang dada gitu ya kalau main hujan-hujanan atau apa kok sekarang kok nggak boleh karena memang udah ada yang tumbuh di dalam dadanya itu. Oke lanjut. Kemudian jenis-jenis bra ya yang kita gunakan, ini kembali lagi ke orang tua. Mungkin kalau pada saat anak yang baru, mungkin nggak langsung, eee, bra yang kayak ibu-ibu ya, yang ada busanya segala macam, tapi pakai kayak seperti mini mini set ya. Nah, ini yang kita gambarkan area itu ya. Jadi yang tadinya dia tidak mempunyai pubis, kemudian akan berubah menjadi seperti itu gambarnya ya. Supaya anak tahu, oh ternyata ini, normal aja, nggak ada sesuatu yang aneh gitu.
Nah, di sini kita lihat kalau ada haid, di sini kita akan keluar darah, nanti itu darah bukan berarti kamu itu, sakit atau gimana, tapi ini memang untuk haid itu adalah, pengeluaran darah dari anggota tubuh kita. Nah, seperti itu ya, ada bentuknya, ada siklusnya, biasanya 3 sampai 7 hari. Nah, biasanya kalau anak yang baru haid itu biasanya hanya sampai 3 sampai 4 hari, kemudian bulan depannya suka nggak dapet, kadang-kadang 2 bulan. Nah, kita bicara sama orang tua untuk dijaga. Saya selalu memang, kenapa tadi saya bilang kerjasama dengan orang tua, karena untuk anak-anak yang sudah mengalami haid ini, berarti dia masa suburnya sudah ada. Jadi kenapa harus hati-hati dalam setiap, berteman dengan siapapun, entah itu dengan anak-anak reguler lainnya, kita guru tuh harus, mempersiapkan diri. Gini, saya paling takut kalau di kelas itu ada anak jadi kalau pada istirahat di kelas itu pada saat, di kelas, pada saat istirahat ada anak yang masih duduk berdua sama guru gitu dengan ABK, saya selalu, "Ayo Pak keluar," atau "Bu, keluar ya Bu, jangan di sini." Kecuali memang, ada beberapa anak lainnya. Begitu juga dengan ABK Jadi tidak ada yang namanya anak yang ada di kelas tanpa pengawasan. Karena pernah ada kejadian yang terjadi di sekolah, saya nggak tahu kalau anak ini, ketinggalan gitu, karena murid saya kebetulan banyak waktu itu sampai 30, yang autistik, yang ID itu ada 3. Nah, saya sampai menghitung, siapa yang nggak ada ya di sini. Akhirnya saya masuk ke kelas-kelas, ternyata ada, murid saya salah satunya sedang masturbasi gitu loh. Nah, itu yang harus kita tekankan kepada, guru-guru. Jangan sampai kita, melepaskan anak sendirian di ruangan gitu ya. Begitu juga dengan ibu. Kalau ibu merasa, "Kok ini nggak ada suara ya? Kok nggak ada gerakan ya? Kok nggak ada brek gitu ya di rumah gitu, kayaknya sepi-sepi aja." Nah itu ibu jangan tenang, ibu lihat juga, "Waduh kok kamarnya ditutup ya? Kok pintunya dikunci ya? Ada apa?" Panggil aja, "Abang ngapain?" Atau "Kakak ngapain?" Gitu. Nah itu bisa jadi dia sedang melakukan masturbasi. Seperti itu ya. Jadi kita jangan merasa nyaman sekali kalau anak kita anteng gitu, yang tadinya ramai jadi anteng gitu, harus hati-hati sekali ya. Jadi di situ yang harus kita waspadai. Selagi masih bisa kita hindari masturbasi, kita bisa hindari. Karena kalau laki-laki terlalu sering masturbasi juga, nanti dia lecet. Dan itu sangat membahayakan bagi apa ya, mungkin, apa ya, ya pertama sakit yang udah pasti, bisa juga lecet, yang ketiga itu kinerja daripada penis ya, kalau tuh untuk laki-laki, ya itu nanti dikhawatirkan dia malah jadi tidak menghasilkan sperma lagi gitu. Nah, kalau untuk perempuan dikhawatirkan dia memasukkan benda ke dalam vagina. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ini karena dia seperti ada insting bahwa itu memasukkan, jangan sampai akhirnya, apa namanya, lapisan hymennya itu jadi rusak gitu ya. Itu yang perlu kita, waspadai jika ada anak kita yang anteng gitu ya di rumah. Nah, bagaimana caranya menyimpannya? Nah, kita ajarkan supaya kita mempersiapkan selalu di tas, ada seperti, kantong kecil yang kita siapkan, ada celana, ada apa namanya, ada pembalut. Karena kalau perempuan kan memang kadang-kadang nggak sesuai dengan jadwal, tanggal segini seharusnya haid, tapi ternyata, bukan tanggal segini, besoknya apa, 2 hari sebelumnya atau 3 hari sesudahnya gitu. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki kan memang, kebanyakan dilakukan di rumah ya gitu, bukan di sekolah atau tempat terapi. Nah, kalau perempuan itu memang harus kita bantu bagaimana persiapannya. Jadi ada seperti, kantong yang ada resletingnya gitu, yang kita persiapkan setiap dia di dalam tasnya itu. Nah, ini yang jangan lupa setiap kita melakukan, mau membersihkan atau apapun juga jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini meletakkan pembalut di celana, ini dengan gambar ya, kalau anak tidak tidak apa namanya, dia tidak fokus dengan gambar, kita bisa langsung dengan benda konkret, gitu, seperti itu. Oke, lanjut lagi, eee nah, cara penggantinya juga kita kayaknya lebih enak, konkret ya, dijelaskan, kemudian anak itu apa namanya, dibersihkan segala macam gitu dengan, eee eee, apa, dengan langsung, maksudnya dengan cara, dia melihat langsung gitu dengan benda yang ada. Oke,
Nah, ini bagaimana, sering ganti pembalut ya. Kita kadang-kadang kalau untuk di sekolah ataupun terapis ya di klinik kalau kita merasa, "Ibu," kalau klinik mungkin cuma 1 jam ya, tapi kalau ada yang kliniknya membuka sampai 2 jam ya kita harus tanya ke orang tua, "Ini lagi haid." Biasa orang tua suka ngasih tahu, apa, "Miss ini, saat ini anak saya lagi haid, jadi baru diganti," atau apa gimana, kita harus juga berinisiatif, "Gantinya kapan, Mam?" Gitu ya. "Oh, baru tadi sebelum pulang sekolah." Oh, berarti 1 jam kemudian kemungkinan dia udah penuh atau apa ya. Nah, itu yang harus kita kita apa, perhatikan. Nah, ini kadang-kadang mengalami kram yang saya beritahukan tadi ya, caranya dengan cara pakai obat atau tadi dengan apa namanya, dengan menggunakan air panas untuk di apa, kompres ya, kompres hangat kalau kita bilang. Nah, ini kita bicara area pribadi yang dimiliki oleh anak-anak perempuan untuk yang harus diperhatikan dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali tadi 3 aspek. Itu pun kalau sama dokter harus ada orang tua, tidak boleh sendiri gitu ya, nanti kita harus ajarkan seperti itu. Oke lanjut lagi, nanti ada bagian-bagian yang yang apa, harus kita perhatikan untuk anak-anak kita untuk sebagai penutup. Oke lanjut, Sin. Nah ini yang boleh tidak boleh, sama seperti yang laki-laki ya. Oke lanjut. Nah ini tempat umum, sama dengan yang tadi, yang laki-laki ya, yang boleh tidak boleh, yang dijabarkan ya, sama. Oke lanjut lagi. Nah, oh ke atas lagi sebelumnya ada nih. Jadi gini, kita kita ada area di mana, eee, yang boleh disentuh atau yang tidak boleh disentuh. Ada 3 area, yaitu mulut, kemudian dada, kemudian kalau perempuan ada 4 ya berarti. Ada 4 yang, apa, Eee, laki-laki juga ya berarti ada 4 ya. Jadi ada satu, kalau perempuan mungkin kalau laki dada enggak. Jadi kalau perempuan itu mulut, dada, depan, belakang. Jadi, kemaluan depan dan anus. Kemudian kalau laki-laki itu, mulut, kemaluan depan ya, kemaluan depan kemudian anus. Nah ini yang tidak boleh disentuh. Kalau dia merasa disentuh sama orang lain, kalau ada yang pegang pantat kamu, kamu apa yang harus kamu lakukan? Ya yang pertama katakan tidak, gitu kan. Ya, kalau ada itu menyatakan, bilang, "Tidak!" gitu, sambil kita praktekkan, "Tidak!" gitu, sampai intonasinya kita ajarkan supaya, dia, terdengar orang lain gitu ya. Terus kemudian kita berteriak minta tolong, "Tolong!" gitu, sampai kita kan juga cara cara berteriak gitu, "Tolong!" gitu. Ya, jadi dia tahu, oh ternyata kalau berteriak itu harus suaranya full gitu, bukan seperti kayak dia bicara dengan orang lain ya berhadap-hadapan, seperti itu ya. Nah, atau juga, kita ajarkan berlari nanti, kalau memang kamu itu langsung lari, kalau memang ada orang yang seperti yang kita khawatirkan. Nah, seperti itu yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan mudah, supaya kita apa ya, supaya anak-anak ini sudah mempunyai daerah pertahanan diri jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena biar bagaimanapun juga, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, eee, hal-hal yang banyak, terjadi ya sepanjang saya bergabung di LK3 Dinsos ini, ternyata anak-anak kita yang mengalami pelecehan seksual itu kebanyakan adalah orang-orang yang dikenal, gitu ya. Entah itu guru, entah itu saudara sendiri, om sendiri, kakak sendiri. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Jadi orang tua tuh harus waspada. Jadi kalau orang tua mempunyai anak berkebutuhan khusus, tolong disiasati dalam soal misalnya meninggalkan anak di rumah, gitu ya. Entah itu dengan saudaranya, entah itu apa. Kita kita harus mempunyai suatu bentuk kayak parno lah ya istilahnya, walaupun kita, apa ya, mungkin, kekhawatiran itu boleh ya, asal jangan sampai terlalu ini, tapi kita kan harus menjaga kalau sekiranya anak ini kayak perempuan ditinggal di rumah, kebetulan di ABK, walaupun dia bisa ngomong juga, tapi kan kalau dia dia dihadapkan oleh saudaranya atau omnya atau apapun juga gitu, nah itu, kita kita, ada kalanya anak tidak bisa berbuat apa-apa dan kadang-kadang tidak ada kejadian yang memang dulu ya sudah lama waktu Faiz itu berumur berapa tahun ya, sekitar 13 tahun, dan kejadian ini sangat-sangat santer terjadi, kayak viral gitu ya. Ada satu sekolah yang, guru laki-laki
memperkosa muridnya yang autistik. Apa yang terjadi bukannya anak ini teriak karena dia tidak paham segala macam, tapi dia menikmati lama-lama. Jadi karena proses itu sudah berlanjut berapa kali, jadi anak yang autistik ini sangat menikmati kejadian itu bersama gurunya. Tapi, mungkin, kejadian terakhir ini terlihat oleh orang lain yang akhirnya, dijadikan satu masalah, tapi karena kebetulan si guru ini adalah sangat dekat dengan yang punya sekolah atau apa saya nggak tahu, yang saya dengar adalah guru ini hanya dimutasi di tempat yang lain. Jadi, eee mereka menyatakan bahwa, dilakukan suka sama suka gitu loh, dibilang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang, apa ya namanya, pemahaman, seharusnya yang lebih paham itu yang harus, lebih diwaspadai gitu. Sedangkan anak autistik ini kan tidak paham, tapi bisa merasakan yang sama gitu. Nah itu yang harus kita, kendalikan jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Nah ini kita juga ada ya jangan mau dikasih permen, ya ini yang kita gambarkan kepada anak-anak kita kalau kita, orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba mau ngasih permen, terus kamu diajak ke rumah, suruh masuk, segala macam, kamu jangan mau gitu ya. Tadi caranya seperti itu. Nah, ini satu lagi yang mau saya kasih tambahan kepada orang tua, khususnya untuk yang berkebutuhan khusus. Ini yang untuk orang tua ya, mungkin kalau guru, tidak 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 bertanggung jawab karena ini kejadian yang sering terjadi di rumah. Tolong kalau untuk orang tua batasi dalam penggunaan gadget ya, entah itu pakai HP, entah itu menggunakan komputer, entah itu menggunakan apapun bentuknya. Berikan waktu anak sampai berapa lama dia boleh memegang gadget. Terus selanjutnya, tolong kalau anak menggunakan gadget itu jangan ditinggal atau meletakkan gadget ataupun, komputer entah apapun itu jangan di kamar. Jadi anak main gadget itu jangan di kamar sendirian. Jadi kalau bisa semuanya itu adalah dipantau. Karena apa, pernah ada kejadian ada seorang anak yang murid saya juga kebetulan. Ini yang jadi permasalahan yang sangat terbesar banget bagi sekolah kami, yang akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena setiap saya nasihati orang tuanya sepertinya kayak tidak mau menerima gitu ya. Jadi anak ini pertama-tama adalah dia nonton YouTube ya, nonton YouTube ternyata di situ ada selipan, eee, film Suster Ngesot gitu ya. Itu kan kita nggak tahu ya kalau Suster Ngesot itu ternyata ada orang yang berpakaian sangat eksotis banget. Kemudian saya nggak tahu lagi diklik apa lagi, dia kebetulan memang bisa menulis, bisa membaca, akhirnya dia menonton dan makin lama dia, menjadi edik. Jadi dia selalu pulang sekolah dia harus tidur, dia punya peraturan sendiri, dia harus tidur, tidur sampai jam 8. Nanti pada saat orang tuanya sudah ngantuk karena udah usia juga gitu ya, akhirnya, di mana yang lain tidur, dia akhirnya buka buka laptop gitu ya, buka laptop, kemudian memang WiFi-nya juga online terus, terus akhirnya anak ini browsing sampai dia subuh. Nah, sampai dia harus sekolah dia ngantuk. Nah, sampai di mana saya memberitakan, "Bu, ternyata dia melakukan masturbasi atau onani itu di dalam kelas dan di depan guru." Kebetulan ini murid perempuan saya. Nah, dia memasukkan jarinya ke area vaginanya. Itu dilakukan di balik, meja, kebetulan meja kecil. Kan kalau murid saya tuh dulu satu meja, satu kursi. Nah, kebetulan meja itu ada pembatas yang kita nggak bisa ngelihat bawah gitu kalau dari depan. Tapi kalau kita ngelihat dari raut muka, itu kita kelihatan banget bahwa anak ini sedang melakukan onani gitu ya. Nah, itu pernah saya temui, pada saat itu guru nggak paham, "Oh enggak kok Bu, dia enggak, coba Ibu deketi," saya bilang gitu, "Bapak dekati." Ternyata iya, dia sedang menusuk-nusukkan kemaluannya, dengan jarinya, sambil dia matanya sambil mendelik-delik. Nah, akhirnya saya panggil, saya dengan ini dia langsung kaget gitu ya, matanya kayak sadar gitu. Nah, saya bilang kalau anak sudah dalam keadaan biasanya dia rame walaupun di kelas, itu kita lihat dulu ada apa di balik meja itu. Nah, itu yang harus kita pahami dan saya ngomong langsung ke orang tua, tolong WiFi-nya itu dicabut, kalau bisa WiFi-nya kita kita pindahkan ke area yang tidak bisa dijangkau oleh dia. Ataupun misalnya dia menggunakan laptop, dia menggunakan gadget, tolong disimpan di tempat yang dia tidak tahu. Nah, karena anak ini sudah edik, dan dia tahu pada saat
dihindari laptopnya oleh ibunya, kemudian ibunya, naruh laptopnya itu di bawah bantal. Akhirnya pada saat ibunya tidur, itu kepala ibunya itu ditarik dengan, menjenggut rambut ibunya gitu, sampai ibunya itu, teriak gitu saking kesakitan gitu. Dia jadi masuk anak ini untuk mengambil laptopnya supaya ibunya bangun, karena dia tahu laptopnya itu ada di bawah bantal ibunya. Sampai seperti itu kejadian yang terjadi, jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak didik kita, anak kita. Karena, nggak mustahil ya, saya bukan menakut-nakuti, ini banyak sekali kejadian-kejadian di sekolah kami yang karena, apa ya, kadang-kadang kita lengah di sekolah maupun di rumah, saking anak kita, yang penting tenang," gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bisa langsung pertanyaan mungkin Bu Sinta. Oke, lumayan padat ya. Oh ya, saya mau jelasin ini, mungkin ini ada kalau kita mau mengajarkan, itu masukin ke apa, ke softtek itu ya, kita pakai itu, saya pakai kupu-kupu yang merah, jadi pewarna makanan, jadi saya selalu ngajarkan mereka pakai ini, dicocok jadi dia berwarna merah, jadi mereka ini kayak darah. Nah, kita ajarkan mereka tuh pertama pasang dulu ke celana, kemudian dia berdarah, kemudian kita suruh bersihkan tanpa dipakai ya, mmm, kita pisahkan untuk dia memakai. Jadi kita latih dulu untuk cara membersihkan, ini untuk memasang dan cara membersihkan, sampai sampai dia membuang. Nah, itu kita ajarkan, entah itu pakai koran, entah itu pakai kantong plastik, yang penting selesai sampai ke, tempat sampah. Nah, kalau untuk memakai, perlu untuk anak-anak yang akan, terlihat sekali udah pubisnya udah kelihatan perempuan ya, kita pergunakan saja. Misalnya pertama pakai panty liner, kemudian pakai softtek, maksud saya pakai pembalut ya yang agak tipis, baru, eee, tahan anak sampai, 1 jam, 2 jam dia menggunakan, nanti kalau pulang baru dilepas, gitu. Jadi, dilakukan oleh anak pada saat kita anak perempuan pada saat kita memberikan materi ini. Oke, boleh untuk Oke, terima pertanyaan? kasih banyak, Bu. Kita buka pertanyaan dulu ya. Kita masih bisa sampai jam 9. Silakan. Ini masih on kan ya? Atau masih mencerna Ini materi? ada yang dari Bu Tanti, Silakan, Bu. dari Bu Tanti nih. Oh, oke, di chat ya. Oke, dari Bu Tanti heeh, di chat. Jadi dia punya murid 7 tahun, 6 bulan belakangan ini terlihat memegang penis. Sudah ditreatment untuk tidak sering memegang penis, alhamdulillah sudah berkurang. Yang ini saya tanyakan apakah ini merupakan tanda sebaiknya segera iya, kalau memang sering melakukan itu, sebaiknya memang, apa ya, diberikan, tapi kita lihat dulu apakah, penisnya ini kalau laki-laki ini kan ada kalau belum disunat ya misalnya kalau belum disunat, ini kadang-kadang memang anak anak laki-laki suka ada rasa gatal. Nah, makanya kalau kalau disunat itu mungkin dia ada kotorannya. Makanya kalau anak laki-laki, kalau kita punya bayi laki-laki kan dibersihkan kan kulufnya ya, pada saat dia bayi supaya apa, bedak-bedak kan kita suka kadang-kadang makin bedak ke anak-anak kita ya, entah itu laki atau perempuan kalau bayi. Jadi, pada saat dibersihkan itu agak ditarik ke bawah, jadi dia nongolnya itu tinggal batangnya saja. Nah, itu dibersihkan pakai air, pakai kasa atau pakai kapas gitu ya, kapas basah. Nah, itu biasanya kan seperti itu ya kalau masih kecil. Nah, bisa jadi dia gatal, kita lihat dulu dia dia memegang, hanya sekedar memegang ataupun, dia menggaruk gitu ya. Dan tadi alhamdulillah Bu Tanti tadi udah disunat ya kali ya. Kalau disunat mungkin bisa jadi, memang harus diberikan materi ini. Kalaupun misalnya kita sempat melihat penisnya gitu ya, kalau ada seperti bintik-bintik atau apa, yang itu perlu kita kasih tahu ke orang tua supaya ada, treatment secara, apa ya, secara medis gitu ya, supaya barangkali itu ada hal yang membuat anak ini tidak nyaman. Karena kalau terlalu sering ini kita, tidak melihat sebagai dia mau masturbasi, belum tentu. Kalau biasanya kalau masturbasi itu dia akan memanjangkan penisnya itu ke atas, gitu. Dia bentuknya seperti ini, bukan menggaruk-garukan. Iya, kalau garuk-garuk beda. Nah, atau kadang ditepuk-tepuk gitu loh. Nah, itu murid saya kebanyakan seperti itu. Jadi, apa, kita harus apa namanya, mengobservasi sampai, apakah ada, kayak sejenis, apa sih namanya ya,
luka atau apa yang bikin kalau dia sering, bergerak ke arah kemaluannya, gitu. Karena memang ada beberapa anak yang melakukan ini karena memang tidak ada kegiatan gitu. Jadi anak-anak kita lebih sering melakukan, ke arah itu untuk melakukan masturbasi. Oke, lanjut lagi, ada lagi? Silakan. Ada yang bertanya? Bu, ini kalau jamur gimana, Bu? Mungkin nggak tumbuh ada jamur gitu di kemaluan sehingga jadi gatal. Ada, bisa. Itu karena biasanya kita menggunakan bahan bahan celana yang bukan, katun gitu loh. Jadi kayak misalnya kita bahannya yang, karena pengennya kan gini, kalau bahan kayak, apa ya namanya, polyester atau gimana itu kan mudah kalau kita jemur cepet gitu loh, beda dengan katun. Katun itu kan lama ya kalau kita jemur dan lebih tebal gitu kalau kita lipat gitu. Nah, ini sebenarnya kita juga sama dengan orang dewasa ya, kalau pakai celana yang, tidak menyerap keringat itu malah justru nanti keringatnya akan berbalik ke arah kulit. Ada beberapa anak yang sangat sensitif gitu ya, bukan anak saja, kita juga gitu ya, ada beberapa yang sangat sensitif dengan keringatnya sendiri gitu. Nah, ini yang membuat anak, kita lebih banyak, karena gini, bisa jadi dia ada pertama kita gatal itu dari keringat, tapi akhirnya karena kita ngegaruk lebih sering, apalagi menggesekkan kita kan biasanya ngegaruknya nggak langsung ya, ada yang menggaruknya itu lewat baju atau celananya. Nah, gesekan dari bahan itu ke area kulit itu akan menipiskan kulit ari kita. Jadi lama-lama dia akan ada luka terbuka. Itulah dari luka terbuka bisa mudahkan kuman masuk. Nah, itu yang lebih parah lagi, sampai akhirnya ada ruam, ada luka, ada berdarah juga, yang akhirnya kalau kita kena air jadi perih gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, kita juga harus kita nggak bahas untuk yang masalah bau ya, bau atau apa gitu, jadi karena kita berbicara untuk anak-anak yang masih standar, yang masih awal ya. Kalau bau itu nanti itu, jatuhnya kepada area penyakit gitu. Itu mungkin bagian area genitalia keluar. Karena, satu lagi saya mau menjelaskan untuk masalah, mungkin bahasanya lebih mudah di ini dengan bahasa standar ya, kayak cebok gitu ya. Nah, ini kenapa, gimana kalau cebok, upayakan kalau cebok membantu anak kita misalnya gini, ada orang tua yang menyiramkan dari belakang gitu ya, saya bilang jangan menyiramkan, dari anus ke arah, vagina. Karena kalau vagina perempuan, kalau alat kelamin perempuan itu kan di dalam, kalau alat kelamin kelamin laki-laki kan di luar. Jadi kalau untuk kelamin perempuan itu jadi kuman yang ada di anus itu nanti akan berpindah ya ke bawah oleh, aliran air yang kita semprotkan dari belakang. Jadi kalau kita mau nyebok atau apa dengan menggunakan yang flash gitu ya, itu dari arah depan. Jadi kalau kita mau bersihkan, tangannya ke belakang ataupun tangannya ke depan itu nggak apa-apa. Jadi kita tidak boleh lewat arah belakang. Jadi orang tua kalaupun mengajarkan jangan dari belakang tapi dari depan. Kalau saya untuk yang laki-laki juga kalau memang posisinya duduk untuk nyebok itu ya ya dari depan juga gitu, tapi tidak dari belakang. Karena supaya, kuman yang ada di anus itu tidak berpindah. Karena, anus juga kan agak terbuka ya, walaupun dia bentuknya seperti menutup ya, seperti ini, tapi tetap kuman ini akan keluar gitu ya. Nah, kalau laki-laki ini kan, eee eee, kemaluannya itu di depan, jadi agak jauh jaraknya. Nah, beda dengan yang perempuan. Perempuan ini jaraknya itu sangat dekat antara anus dengan vagina. Dan kalau perempuan ini kan lebih banyak area dalamnya itu ya ada labia mayora, ada labia minora gitu ya. Nah, lapisan ke dalam walaupun ditutupin ada hymen, tapi di situ kan ada satu lubang kecil yang memungkinkan anak ini bisa terinfeksi. Ya lubang lubang kecil itulah yang nantinya kalau dia, eee, yang bisa mengeluarkan darah pada saat haid gitu. Nah, jadi, perlu diwaspadai seperti itu untuk cebok ya, untuk anak-anak kita, untuk perempuan maupun laki-laki. Yang mau bertanya silakan. Bu, boleh bertanya lanjut, Bu? Silakan. Silakan. Bu Eni, Ya, ini anak murid saya ini sudah konsultasi ke dokter dan kata dokter sih nggak ada apa-apa gitu ya. Halo? Ya, Bu. Lanjut. iya ya, silakan Bu. Terdengar ya Bu? Ya.
Ya, Ya, kedengeran. kalau menurut dokter tidak ada masalah apa-apa. Cuma memang kadang-kadang dia masih sekali pakai pegang penisnya itu gitu. Kalau kita tanya, kata dia gatal katanya gitu. Tapi kalau udah kita tegur tidak boleh gitu ya, itu dia langsung langsung inilah lepas gitu, Bu. Cuma yang mau saya tanyakan tadi itu, tadi Ibu menjelaskan cara pegang ya, Bu, yang mengarah pada masturbasi atau memang pegang gatal gitu, Bu? Itu membedakannya Jadi, bagaimana? ya, kalau membedakan gatal itu biasanya dia menggaruk, begini bentuknya. Menggaruk gitu loh, benar-benar garuk kayak kayak gitu, kayak dia, beda dengan kayak dielus gitu. Nah, itu kalau masturbasi biasanya agak dielus. Saya melihatnya ada satu anak ya, kebetulan anaknya ini baru 14 tahun, saya juga baru tahu kalau dia dia tuh duduk duduk kakinya diangkat gitu ya, duduk emang dia anak ini senang banget jongkok, jadi kalau makan pun kata ibunya tuh jongkok di lantai. Dan, makan ikan pun taruhnya di lantai gitu, bukan di atas meja gitu. Jadi anak ini sampai duduk pun dia kakinya diangkat. Nah, saya nggak tahu kalau dia itu ternyata, ditutup badannya gitu, ternyata dia mengelus-ngelus gitu ujung penisnya itu dan saya sempet, "Oh, ini kelihatan sekali." Kalau 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 kita karena kita sudah ibu rumah tangga ya, kita kan paham ya yang namanya bentuk yang sedang ereksi dengan tidak, antara ereksi dengan flasid gitu kan. Nah, jadi kita bisa tahu, menjendulnya itu loh gitu ya, walaupun anak ini masih 14 tahun gitu, penisnya juga masih tidak begitu besar. Jadi, kadang-kadang, kalau kalau gatal itu garukannya beda. Jadi dia lebih intens intens garuknya itu dan dia, ekspresi muka juga bukan ekspresi yang matanya gini-gini, ke atas-atasnya ya kalau saya lihat biasanya gini. Nah, itu biasanya sampai begini nganga anak itu kalau misalnya dia sedang, libidonya sudah naik, dia ke atas segala macam seperti kayak nggak sadar. Nah, beda kalau misalnya dia dia itu gatal, kalau gatal itu kayak kita ngegaruk gimana ya kalau kita garukin berulang-ulang gitu. Nah, itu, sangat beda sekali. Jadi, dan pada saat dia melakukan ini, kita lihat juga Bu, apakah intensitas dia melakukan ini satu ya, apakah dia pada saat kebanyakan tidak ada kegiatan, mungkin dia sudah selesai tugasnya, dia dia akhirnya dia mojok atau apa, terus yang kedua, apa yang dilakukan di rumah gitu. Yang dilakukan di rumah, apakah dia ada satu tontonan yang kita tidak tahu gitu ya, yang kemungkinan diingat gitu di sekolah. Nah, itu yang harus kita kita ambil data. Karena pernah ada kejadian gini, di sekolah saya ada kebetulan murid, menggambar wanita yang saya lihat kok dia sering banget menggambar orang, yang pertama saya nggak curiga ya, karena dia menggambar orang pakai bikini gitu ya, pakai bikini, yaitu pakai celana dalam dan kutang, tapi ada gambarnya itu lagi menyelam gitu loh. Oh, mungkin lagi berenang, dia melihat gitu. Tapi kok lama-lama di mall, ada tulisan gambar mall, tapi mall-nya masih belum begitu bagus, dia pakai celana dalam sama itu. Terus terus intens banget dia gambarnya adalah, celana dalam, sama sama bra gitu. Akhirnya saya tanya sama orang tua aja ya, sebenarnya sih saya agak sedikit, menduga aja gitu pada saat itu. Saya bilang, "Bu, apakah Ibu kalau misalnya di rumah itu memakai pakaian dalam itu di depan anak?" Saya bilang gitu. Eee "Kok Ibu ini tahu?" Lah berarti benar ya gitu ya. Dan ternyata memang si ibu ini kalau memakai pakaian dalam itu di depan anaknya, karena dianggapnya anak ini tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti. Yang akhirnya walaupun dia tidak verbal, anak ini kebetulan tidak verbal. Nah, jadi akhirnya dia mengungkapkan bahasa ataupun yang dilihat olehnya itu adalah dengan lukisan. Dan memang anak ini jago, pintar melukis. Jadi saya bilang sama ibunya, "Berarti di rumah masih masih tidur sekarang kali ya sama bapak sama ibu," saya bilang gitu, dan ternyata terbongkar semuanya gitu. Walaupun awalnya tadinya ibunya tidak mengakui. Jadi kayak begitu, Bu. Jadi kita harus ada, observasi juga di rumah. Jadi kita ceritakan kenapa, eee, anak ini suka memegang kelaminnya, padahal, pada saat dan itu intens gitu ya, walaupun kita udah ngajak dia, ada kegiatan gitu. Karena kebanyakan kalau anak-anak melakukan itu sih sebanyakan pada saat anak tidak ada kegiatan gitu sih, kebanyakan seperti itu, di rumah maupun di sekolah. Seperti itu Ibu. Baik, Bu, terima kasih banyak. Oke, Sama-sama. kita tinggal beberapa menit lagi. Satu pertanyaan terakhir dari Bu Bu, Asna. saya tunggu. Oh, Bu Sondang, boleh Iya Bu iya, Sondang.
Boleh ya Bu ya, sebentar Mangga ya Bu Bu. Sondang. Ya. Ya, mangga. Makasih Bu. Siapa ini Bu? Bu Sondang silakan. Oh iya, makasih. Bu, ini tentang untuk Pindo sampai usia dia 21 ini, saya kok belum melihat dan memang saya kan terus memantau. Ciri-ciri yang seperti mimpi basah, terus kemudian masturbasi gitu tuh sampai sekarang tuh belum ada Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang wajar bahwa atau memang tidak semua anak harus mengalami seperti itu? Atau nanti suatu ketika akan muncul Bu, entah di usia berapapun gitu Bu. Terus persiapan saya apa, bagaimana gitu. Makasih Bu. Ya, ya Bu Sondang, karena gini, bisa jadi Pindo itu sudah sibuk ya, sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang diberikan gitu. Terus dia, proses untuk apa, melihat sesuatu ya, misalnya contoh atau apa itu tidak ada gitu ya, bisa jadi itu, mengurangi juga pengetahuan dia karena ada beberapa saya masuk ke area anak juga, ada beberapa anak, satu yang Asperger, dia tidak tahu pas saya ini, "Apa sih ini Bu? Apa sih ini Bu? Masa gitu sih?" Gitu kan, kebetulan anak ini bisa bicara. Jadi memang ada anak yang nggak semuanya. Nah, beda dengan, yang ADHD malah justru gitu, yang usianya lebih muda, itu malah justru paham banget tentang kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Kalau ngomong tuh sangat-sangat Iya. sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, sebenarnya, semua kembali lagi ke perkembangan biologisnya juga, Bu Sondang. Jadi kalau memang dia kematangannya belum ke arah itu, ya kita tinggal menunggu aja sih sebenarnya. Karena kita juga nggak mungkin kita harus menyuntik ya hormon gitu ya istilahnya supaya kita harus Iya. sesuai dengan ini, enggak. Nanti dia akan tumbuh sendiri, akan ada apa ya namanya ciri khas sendiri. Karena, kalau Faiz memang, ada mimpi basah karena ketahuan sekali pada saat tidur. Nah cuman, kalau memang itu waktunya tepat atau tidaknya, ada kalanya mungkin, apa ya namanya ya, dia bukan tidak tertarik, tapi belum ke arah itu lah. Maksudnya kalau dia untuk melihat seperti itu. Saya juga belum menemukan yang sifatnya seperti kasus yang Pindo ya. Karena kebanyakan murid-murid saya nggak tahu kenapa ya, entah ya, tapi saya sih ngelihatnya kayaknya memang kurang banyak kegiatan gitu di rumah, jadi akhirnya mengarahnya ke situ. Jadi murid-murid saya kebanyakan malah justru masturbasi di usia remaja, di usia bukan remaja malah ya, kadang-kadang ada yang 10 tahun sudah melakukan masturbasi gitu di sekolahan. Jadi, itulah yang harus persiapan. Kalau Nah, persiapan itu saya tadi jadi udah takut Bu. ada tadi ya, Iya. kalau persiapan kayak tadi ya, heeh, Bu Sondang, kasih Iya tahu Bu. Pindo dulu, gambar-gambar tadi urutannya, khusus untuk yang Iya, laki-laki. iya. Kemudian kalau dia keluar, Pindo yang harus dilakukan apa. Nah, tadi saya bilang gitu ya, yang seperti mencucinya sendiri, walaupun dia ya nggak semualah, kayak spray dicuci, dibersihkan, bagian yang Iya. kenanya aja nanti kita cuci sendiri gitu kan. Nah, kayak begitu Bu Sondang. Jadi ada hal yang, digambarkan dari gambar yang tadi, supaya Iya. dia harus, seperti apa, karena kan kadang-kadang waktu itu Pindo suka nginep di rumah omnya, di rumah Iya. nenek gitu kan, harus diingatkan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Insya Allah seperti itu. Oke, terakhir Cuman Bu. pernah sih Bu, belakangan ini. Mhm. Dia suka sama perempuan Heeh. suka? Ada yang dia senyum-senyum gitu? Belum sih Bu, paling 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 kalau lagi nonton apa Bu, YouTube itu paling penyanyi dia misalnya BCL, dia lagi senang sama BCL nih Bu. Dia itu bilang Heeh. kalau gosip, Ariel mau nikah sama BCL tuh hoak katanya. Itu hoak katanya. Mereka tuh cuman lagi collab aja gitu. Cuman ini Bu, kalau pipis dia Oh. sekarang, memang agak lama Bu, kalau pipis mungkin dia sedang mengagumi itunya gitu mungkin Bu ya. Agak lama kalau pipis saya lihat belakangan ini. Itu Bu. Iya. Kalau sampai dia lama hampir 1 jam atau setengah jam, Oh kemungkinan, enggak sampai Bu, eee, oh enggak nggak sampai, sampai Bu. oke. Kalau sampai Paling 10 setengah menit jam gitu misalnya, Bu, iya. Enggak oh, enggak.
Ya bisa jadi memang dia mengagumi atau memang dia belum kencing, belum pipis karena kadang-kadang Bingung laki-laki kalau bingung. Iya. Iya, Bu, makasih Bu kayak Eni, pup Bu gitu ya. Sinta. Ya sama-sama, Iya. sama-sama. Terakhir Bu Eni, Bu Asna ada satu tadi ya. eh, Kalau Bu Asna ya tadi ya. Kalau menekan penis ke arah dalam itu apakah tanda pubertas? Kalau ke arah dalam dan dia berulang-ulang seperti menekan-nekan gitu ya terus-terusan itu kemungkinan besar iya Bu dia belum melakukan dia sudah mulai meningkatkan libidonya sudah mulai meningkat karena dengan dipegang-pegang penisnya. Ya memang sebelumnya harus kita ini kan, harus kita ajarkan gitu. Jadi perlu ya. Kalau saya memang patokannya kalau anak laki-laki itu 9 tahun sih ya, karena ABK gitu loh. Jadi, apapun kita walaupun misalnya kita orang tua sudah mengajarkan, sudah mengawasi atau apapun ya, tapi karena dia kan beda dengan anak reguler. Kalau anak reguler kan lebih ke arah sosial ya, banyak sosialisasinya bagus ya, jadi mereka bisa bermain dengan teman di luar. Tapi sedangkan kalau anak kita berkutat terus kadang-kadang sering di dalam segala macam. Mungkin itu yang membuat dia, apa yang mau dikerjakan lagi ya gitu. Akhirnya dia sibuknya sama diri sendiri gitu ya. Nah, seperti itu yang perlu ini. Jadi, ya tadi saya bilang caranya dengan pengalihan yang lebih halus, mengajaknya bermain atau bentuk apapun. Nah, tapi boleh juga sudah bisa langsung diajarkan dengan materi ini. Mungkin itu Bu Asna. Bu Asna ya, benar. ya, terima kasih banyak Bu Eni. Waktu kita sudah habis. Bu Eni boleh Sama-sama. dihubungin via telepon nggak? Atau WhatsApp? Bisa, bisa. Oke, Bisa. nomornya Bu Di Eni. 0812 98 23 3800. Oke, Nanti bisa sama panitia ya, di grup juga boleh. ya. Makasih Sinta atas waktunya 2 jam nemenin saya. Terima kasih semua, mohon Ibu-ibu maaf yang jika ada sudah kesalahan. hadir, yang belum terpuaskan pertanyaannya bisa Ibu Eni langsung ya, cari atau ikuti Facebook beliau juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Iya. Selamat Selamat malam. malam, Bu Sinta, Bu Eni, makasih. Ya, terima kasih. Mohon lahir batin. Terima kasih, Bu. Rezeki Iya. insyaallah. Ya, Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu